Xiao Long, apakah kamu sudah selesai berlatih juga? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Baiklah, saya juga telah membuat sedikit terobosan, mencapai tahap tengah dari dewa-dewa besar kuno yang Anda sebutkan, tetapi saya masih jauh dari masa dewasa dalam ingatan saya yang diwariskan. Bahkan lebih besar lagi, tinggi badannya 15 meter, kepalanya saja yang tingginya 3 meter, namun kulitnya masih berwarna merah cantik, seolah lembut saat disentuh. Berapa level pertarunganmu sekarang? Long Ge bertanya. Sekarang aku bisa bertarung dengan penguasa dewa kuno tahap akhir. Dilong berkata dengan percaya diri. Huo Wu dan yang lainnya langsung merasa bahagia. Kaisar Long bisa melawan penguasa dewa kuno tahap akhir, jadi mereka tidak perlu takut pada Zeus, dewa cahaya, karena Zeus juga merupakan penguasa tahap akhir, dewa kuno. Tuan Long Ge, berapa level pertarunganmu? Dilong bertanya. Level pertarunganku juga telah mencapai tahap akhir dari Dewa Agung kuno. Jika aku memiliki tarian api untuk membantuku, aku seharusnya bisa bersaing denganmu, dan aku seharusnya tidak memiliki masalah mengalahkan para master dari tahap akhir Dewa kuno. Ya Dewa, Long Ge berkata sambil tersenyum. Haha, aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku juga bisa mengalahkan tuan dari Dewa kuno tahap akhir. Kata Dilong sambil tersenyum. Huo Wu dan yang lainnya bahkan lebih senang ketika mereka mendengar bahwa ada dua master yang tingkat tempurnya telah mencapai tahap akhir Dewa Agung kuno. Huo Wu, bagaimana denganmu? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Kemampuan dukunganku kuat, tapi kemampuan bertarungku tidak bagus. Paling-paling, aku adalah dewa kuno biasa di tingkat tengah. Long Ge mengangguk. Master pembantu benar-benar tidak pandai bertarung. Namun, jika Huo Wu membantu Long Ge, dia akan lebih baik dari dua master kuno di tahap akhir. Aku bisa mengalahkan tuan dari dewa kuno tingkat menengah, tapi aku masih tidak bisa melakukannya melawan tuan dari dewa kuno tingkat akhir. Aku hanya bisa lari untuk hidupku. Kata Long Zizi sambil mengepakkan kegelapan raksasanya sayap emas. Itu sama bagiku. Tidak apa-apa untuk mengalahkan master dewa kuno tahap tengah, tapi masih ada celah antara master dewa kuno tahap akhir. Haha, kalau begitu, terserah padamu untuk menangani kekalahan dewa panahan Haoyi dan dewa pedang Dugu Qiu Qiu di tahap awal dewa kuno dalam 1 bulan. Long Ge berkata sambil tersenyum. Bukankah sudah kubilang ada juga Poseidon, dewa air, dan Hades, dewa dunia bawah di tingkat tengah para dewa kuno. Jika mereka datang juga, mereka harus memberi kita pelajaran. Tersenyum dingin. Haha, Zizi, bukankah Hades dan Poseidon adalah temanmu sebelumnya? Mengapa kamu ingin berurusan dengan mereka sekarang? Tang Yidao bertanya sambil tersenyum. Itu hanya hubungan kerja sama pada saat itu, dan mereka menipu saya. Mereka bergabung dengan tuan dari klan Dewa Cahaya dan klan Dewa Malaikat untuk membasmi tuan dari klan Dewa Ibel kami, sehingga kami, klan Dewa kami, sekarang hanya tersisa 2 master tingkat Kaisar Dewa, dan ada kurang dari 200 master Raja Dewa, jadi aku harus membalas dendam. Long Zizi berkata dengan acuh tak acuh, matanya penuh haus darah. Oke, jika mereka datang, serahkan padamu. Jika kamu tidak bisa mengalahkan 2 master kuno tingkat menengah, serahkan 1 padaku. Haha, saya tahu bagaimana membantu. Dengan bantuan saya, Anda tidak akan kesulitan mengalahkan master tingkat menengah para dewa kuno. Ya, Long Ge mengangguk, lalu memandang Xiao Ling dan yang lainnya. Xiao Ling, bagaimana kekuatanmu saat ini? Yang terburuk di antara kita semua telah mencapai tahap ratu dewa tingkat rendah. Aku, Xiao Hong, Xiao Xing, dan Yao Tian telah mencapai puncak kaisar dewa tingkat rendah. Jika kita menggunakan aliran gabungan, Xiao Hong dan aku bisa bertarung melawan para master. Kaisar Dewa tingkat menengah, kata Xiao Ling. Ya, tim kami telah membuat banyak kemajuan. Long Ge tersenyum dan mengangguk, saya ingin tahu kejutan apa yang akan diberikan oleh kesengsaraan kekecewaan kepada kita di masa depan. Sementara Long Ge dan yang lainnya sedang berbicara, bencana kekecewaan kedua telah berakhir, dan bencana kekecewaan ketiga akhirnya siap datang setelah persiapan yang lama. Bencana kekecewaan ketiga bergantian antara waktu yang bertambah cepat 100 kali lipat dan melambat 100 kali lipat. Kita tidak bisa memanfaatkannya sama sekali. Karena kita tidak bisa menggunakannya, ayo gunakan kekuatan mental kita untuk menetralisirnya. Kata Long Zizi. Zizi, apakah kamu akan menolak atau aku akan menolak? Tang Yidao bertanya. Itu masih kamu. Long Zizi tersenyum. Oke, aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Setelah mencapai tahap tengah Dewa Agung kuno, aku masih bisa merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Bagus juga kalau aku bisa menahan bencana kekecewaan ketiga. Bagaimanapun, kemampuanku 2 kali lipat dari bencana kekecewaan pertama. Itu saja, Tang Yidao tertawa. Kami datang, kata Dilong. Boom bencana kekecewaan ketiga datang tanpa terlihat. Meski tidak terlihat, namun tetap menyebabkan ledakan kuat di udara sekitarnya.
Hati-hati dengan pedangmu, mungkin kekuatan bencana kekecewaan ini tidak 2 kali lipat dari yang kamu pikirkan, tapi beberapa kali. Ya, aku akan berhati-hati. Tang Yidao mengangguk, lalu terbang ke langit. Yao Tian dan yang lainnya juga melihat ke arah Tang Yidao di bawah, berharap Tang Yidao dapat dengan aman menahan bencana kekecewaan ketiga, dan Dilong serta yang lainnya juga bersiap untuk itu. Jika Tang Yidao tidak dapat menahannya, Dilong dapat mengambil tindakan apapun waktu. Tang Yidao melayang di udara, dengan aliran udara hitam mengelilingi tubuhnya. Kekuatan mentalnya yang kuat menyebar, dan kemudian dia mengendalikan kekuatan ruang yang jaraknya ratusan ribu mil, menggunakan kekuatan ruang ini untuk melawan bencana kekecewaan ketiga. Meskipun bencana kekecewaan ketiga sangat kuat, Tang Yidao, yang telah bangkit dari tahap awal Dewa Kuno ke tahap tengah Dewa Kuno, juga sama kuatnya. Ayo, Tang Yidao meraung, dan kekuatan luar angkasa dalam jarak ratusan ribu mil digunakan oleh Tang Yidao, dan kemudian kekuatan yang melonjak secara tidak langsung menahan bencana kekecewaan ketiga. Ledakan bom yang menghancurkan bumi terdengar, dan retakan luar angkasa yang besar muncul. Retakan luar angkasa ini menjadi semakin banyak seiring dengan ledakan tersebut, dan kemudian bergabung menjadi satu. Pada saat ini, Longge dan yang lainnya melihat alam semesta lain yang berbeda dari alam semesta tempat mereka berada. Alam semesta ini memiliki planet yang tak terhitung jumlahnya, dan terdapat banyak sekali penghuni di planet ini. Beberapa penduduk bahkan memandang mereka di alam semesta ini dengan rasa ingin tahu, seperti anehnya, mereka tampak seperti alam semesta lain. Hukum alam semesta yang berbeda, alam semesta macam apa ini? Kapan saya bisa membuat hukum alam semesta yang unik? Longge berpikir, dan sambil berpikir, dia masih memperhatikan situasi Tang Yidao. Jika kekuatan mental Tang Yidao tidak bisa dukung dia, Longge dan yang lainnya akan segera mengambil tindakan, dan kemudian melawan gelombang kekecewaan ketiga yang sengit. Longge, hukum alam semesta itu tampaknya berbeda dengan hukum alam semesta kita. Ya, saya tidak tahu alam semesta macam apa itu. Saya tidak tahu ada berapa banyak alam semesta yang berbeda. Saya kira alam semesta tempat kita berada hanyalah alam semesta kecil. Masing-masing dari kita memiliki alam semesta dalam dantiannya. Bisakah kita menjadi alam semesta dalam dantian orang lain? Tanya Huowu. Mendengar kata-kata Huowu, Longge dan yang lainnya langsung terkejut. Apakah mereka berada di alam semesta dantian orang lain? Dan dunia luas macam apa yang ada di luar alam semesta dantian? Pada saat ini, Longge memikirkan pria yang bersembunyi di balik jubah abu-abu itu lagi. Pria berjubah abu-abu itu pernah memberitahu Longge bahwa ketika Longge dapat menciptakan alam dewanya sendiri, inilah waktunya bagi mereka untuk bertemu. Menciptakan alam dewa berarti membuat antarmuka ketiga. Jika Anda dapat membuat antarmuka ketiga, bukankah itu berarti Anda memiliki alam semesta yang mandiri dan lengkap? Setelah Anda memiliki alam semesta yang mandiri dan lengkap, level apa yang akan Anda capai dan Anda akan menjadi master seperti apa? Semua ini yang dipikirkan Longge dan yang lainnya. Diperkirakan Kaisar Long secara tidak langsung akan memiliki alam semesta sendiri setelah ia mencapai usia dewasa dan menjadi master yang melampaui puncak para dewa kuno. Setelah memikirkannya, 1 jam berlalu dengan penuh semangat, dan Tang Yidao benar-benar bertahan dari bencana kekecewaan ketiga. Wajah Tang Yidao bahkan lebih pucat daripada saat dia melawan bencana kekecewaan pertama, karena kekuatan Tang Yidao meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan bencana kekecewaan ketiga telah meningkat beberapa kali lipat. Wash sinar lampu hijau dengan cepat jatuh ke tubuh Tang Yidao, secara langsung memulihkan semangat juang dan kekuatan mental Tang Yidao yang hilang. Huowu, terima kasih, Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Terima kasih untuk apapun. Saya membantu Anda mengobati 2000 luka serius setiap hari, jika tidak, Anda tidak akan menjadi dewa kuno sekarang. Tetapi jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, terima kasih saja. Jika saya tidak membantu Anda, Guai akan melakukannya menangis. Huowu tersenyum, jalan. Tang Yidao menunduk dengan canggung. Benar saja, Yao Tian di bawah memandang ke langit dengan penuh kasih dan memandang Tang Yidao dengan penuh perhatian. Anak baik, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tang Yidao menunjukkan senyum cerah, dan kemudian terbang kembali ke formasi 5 elemen Longge. Dalam formasi ini, kekuatan pertahanan dapat dimaksimalkan, dan 5 orang kuno juga bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Keuntungan dari Dewa yang Agung. Ya, Yao Tian memandang Tang Yidao di langit. Dia bisa merasakan rasa sakit yang diderita Tang Yidao. Jika dia bisa memurnikan obat yang tidak menimbulkan rasa sakit, maka budidaya Tang Yidao akan menjadi lebih lancar arah ini. Kesengsaraan kekecewaan ketiga telah lenyap, dan kesengsaraan kekecewaan keempat siap datang. Kekuatan kesengsaraan kekecewaan keempat harus jauh lebih kuat daripada kesengsaraan kekecewaan ketiga, karena ketiga kesengsaraan kekecewaan adalah yang terlemah. 6 kesengsaraan kekecewaan lebih kuat, dan kesengsaraan kekecewaan ke-9 lebih kuat.
Kesengsaraan kekecewaan adalah yang terkuat, dan kesulitan kesengsaraan surgawi ini akan meningkat pesat setiap 3 kali lipat. Kesulitan ini cukup mengejutkan. Kekuatan spiritual Di Long meluas hingga awan gelap di langit. Mulailah mendeteksi kekuatan bencana kekecewaan keempat. Bencana kekecewaan keempat akan memperlambat waktu puluhan juta kali lipat. Setelah mengatakan itu, Long Ge dan yang lainnya terkejut. Dengan satu pedang, bisakah kamu menahan bencana kekecewaan ini? Long Ge bertanya. Tidak, campuran bencana kekecewaan yang memperlambat waktu dan mempercepat waktu tadi membuatku sulit untuk menolaknya. Perlambatan kali ini puluhan juta kali lipat, yang seharusnya 10 kali lipat dari bencana kekecewaan yang pertama. Aku tidak menolaknya sama sekali. Tang Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Zizi, bagaimana denganmu? Long Ge memandang Long Zizi. Aku hampir sama dengan pedang. Jika pedang tidak bisa menahannya, tentu saja aku tidak bisa menahannya. Long Ge hanya bisa melihat ke arah Di Long Xiaolong, haruskah kamu mengambil tindakan atau haruskah aku? Aku sedikit lebih kuat darimu, jadi kamu harus mengambil tindakan kali ini. Di Long berkata sambil tersenyum. Oke, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke langit. Mengambang langsung di puncak tim mereka. Dan Huohu juga pindah saat ini. Pemulihan. Huohu memancarkan lampu hijau besar dan menyinari tubuh Long Ge, meningkatkan kecepatan pemulihan mental Long Ge beberapa kali. Haha, Long Ge merasakan kekuatan spiritual tubuhnya pulih dengan cepat, dan kemudian seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan mental dilepaskan tanpa syarat, dan kekuatan mental meluas ke segala arah. Kekuatan spiritual meluas hingga 100.000 mil, 1 juta mil, 10.000 mil, 100 juta mil, dan kekuatan ruang dalam radius ratusan juta mil digunakan oleh Long Ge. Boom ketika bencana kekecewaan keempat datang, kekuatan ruang yang dikendalikan oleh Long Ge maju, dan kedua belah pihak bertabrakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi. Karena disillusionment kesengsaraan memperlambat waktu, dan Long Song menahan perlambatan waktu, dua kekuatan berbeda bertabrakan. Langsung merobek ruang alam dewa, menciptakan retakan luar angkasa yang besar. Melalui celah ruang ini, Di Long dan yang lainnya melihat alam semesta lain. Alam semesta ini juga memiliki hukum ruang dan hukum waktu yang berbeda dari alam semesta tempat Long Ge dan yang lainnya berada. Kali ini, ternyata di alam semesta itu, ada monster mirip binatang yang terbang di udara, dan kemudian menemukan celah luar angkasa yang sangat besar ini, dan monster itu menoleh dengan rasa ingin tahu, sama seperti Tang Yi Dao dan yang lainnya menoleh dengan rasa ingin tahu. Kekuatan mental Di Long yang ganas mendeteksinya secara instan. Meskipun kekuatan mental Di Long langsung dimusnahkan ketika dia memasuki alam semesta, Di Long masih mendeteksi level monster itu. Seorang master setingkat Jenderal Dewa, kata Di Long melalui transmisi suara. Apakah sama dengan semangat juang di sini? Tang Yi Dao bertanya melalui transmisi suara. Ya, semangat juangnya persis sama, tetapi hukumnya berbeda. Kekuatan mental yang kuat dari Ratu Agung kuno saya di puncaknya dimusnahkan hanya dalam 1 detik. Hukum yang sangat kuat. Itu dimusnahkan dalam 1 detik, yang berarti kamu masih bisa bertahan. Kekuatan mentalku menghilang segera setelah terdeteksi, kata Huohu melalui transmisi suara. Ini menunjukkan bahwa ini ada hubungannya dengan kekuatan mental. Selama kekuatan mental kita cukup kuat, kita bisa hidup di alam semesta itu. Itu pasti melebihi kekuatan mental puncak para dewa kuno. Itu terlalu sulit, kata Tang Yi Dao dalam sebuah pesan. Yah, sekarang kita telah melewati level kita, pada dasarnya kita akan menjadi orang biasa di sana. Hanya saja tubuh kita lebih kuat. Kurasa kita bahkan tidak bisa mengalahkan master level Jenderal Dewa di sisi yang berlawanan. Kata Di Long dalam pesan. Tapi master tingkat dewa itu tidak berani macam-macam dengan kita. Lihat, dia terbang, kata Huohu sambil tersenyum. Haha, saat dia melihat kita melewati malapetaka kekecewaan, dia sangat ketakutan hingga dia melarikan diri. Apakah dia masih berani melihat? Mereka pasti takut pada kita, tapi alam semesta ini sungguh menakjubkan. Alangkah baiknya jika kita bisa melakukan perjalanan melalui alam semesta ini di masa depan. Alam semesta tempat kita berada sangat luas dan tidak terbatas, dan kita bahkan tidak bisa menjelajahinya, apalagi alam semesta lain. Mari kita tenang dan tingkatkan kekuatan kita dulu. Haha, benar, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Tepat ketika Di Long dan yang lainnya menyampaikan pesan mereka, Long Ge menahan bencana kekecewaan keempat. Kekuatan bencana kekecewaan keempat sangat besar. Bahkan dengan kekuatan tempur dewa besar kuno Long Ge di periode selanjutnya, itu akan terjadi akan sangat sulit untuk menolaknya. Jika Tang Yi Dao dan Long Zizi yang datang untuk melawan, diperkirakan mereka tidak bisa lagi melawan sekarang. Sungguh bencana kekecewaan yang gila, tapi aku bahkan lebih gila lagi. Long Ge meraung di dalam hatinya,
dan kemudian dengan panik mengerahkan kekuatan ruang dalam jarak 100 juta mil untuk menahan perlambatan waktu. Retakan luar angkasa boom, boom, boom dihasilkan di langit alam dewa. Bahkan dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari alam dewa, setelah satu retakan luar angkasa disembuhkan, lebih banyak retakan luar angkasa akan dihasilkan, dan retakan ini akan terus berlanjut, menelan alam semesta satu sama lain. Tampaknya energinya tidak dapat digabungkan. Longge tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia hanya terus melawan. Perlawanan ini juga merupakan semacam penempaan kekuatan mental cukup dan dapat mengontrol lebih banyak kekuatan luar angkasa untuk melawan ini. Akhirnya, 1 jam berlalu, dan bencana kekecewaan keempat akhirnya berakhir. Longge terbang turun dari langit dengan wajah pucat dan berkata sambil tersenyum, bencana kekecewaan keempat ini sungguh dahsyat. Jika 2 kali lebih kuat, saya tidak akan bisa menahannya. Haha, Kakak Long, terima kasih atas kerja kerasmu. Huohu tersenyum dan langsung memberikan lampu hijau. Setelah cahaya ini menyelimuti Longge, langsung membuat wajah pucat Longge menjadi kemerahan dan meningkatkan kekuatan mental Longge telah pulih. Inilah kekuatan Huohu. Tuan Longge, terima kasih atas kerja keras Anda. Serahkan bencana kekecewaan kelima berikutnya kepada saya. Mungkin tidak, Longge tersenyum. Tidak perlu. Dilong bertanya dengan heran, lalu dia melihat ke arah langit dengan kekuatan mentalnya, dan kemudian berkata dengan penuh kegembiraan, bencana kekecewaanlah yang mempercepat waktu. Bencana kekecewaan yang kelima adalah percepatan waktu. Huohu dan yang lainnya bertanya dengan gembira. Mereka semua menggunakan kekuatan mental mereka untuk mendeteksi langit dengan tidak percaya. Setelah terdeteksi, mereka menemukan bahwa bencana kekecewaan ini adalah percepatan waktu. Waktu bertambah cepat puluhan juta kali lipat. Longge berkata sambil tersenyum. Artinya, dalam 1 jam setelah bencana kekecewaan kelima, kita bisa berlatih selama 1250 tahun. Xiao Hong berkata dengan terkejut. Haha, setelah berlatih selama 1250 tahun, kekuatan kita pasti bisa ditingkatkan. Meskipun kita tidak bisa menembus tingkat semangat juang saat ini, kemajuannya pasti. Longge berkata sambil tersenyum. Long Zizi, Tang Yidao dan Dilong keduanya adalah penguasa tingkat menengah dari para dewa kuno. Sangat sulit untuk ditingkatkan. Anda harus tahu bahwa Longge dan yang lainnya harus berlatih selama jutaan tahun sebelum mereka dapat meningkat menjadi A-level. Sekarang tidak mungkin untuk menembusnya dalam 1000 tahun. Meskipun kalian para dewa kuno tidak dapat menerobos, kami para master tingkat Kaisar Dewa dapat menerobos. Dengan Kaisar Long memberi kami keterampilan tingkat lanjut, kami pasti dapat berkultivasi ke tingkat Kaisar Dewa tingkat lanjut dalam lebih dari 1000 tahun. Berkata sambil tersenyum. Oke, kamu harus berlatih dengan serius. Kuharap kamu akan mencapai level Kaisar Ilahi yang superior. Kata Longge sambil tersenyum. Ya, Qilin Xiaobai mengangguk. Oke, bencana kekecewaan kelima waktu bertambah cepat 10 juta kali lipat, jadi kita tidak perlu melawan. Nikmati waktu yang dipercepat ini dan berlatih keras. Ya, Xiao Ling dan yang lainnya mengangguk. Pada saat ini, bencana kekecewaan kelima datang, dan hukum waktu yang tak terlihat datang, secara langsung mempercepat aliran waktu puluhan ribu mil sekitar puluhan ribu kali lipat. Bahkan pangkalan Long Fenglin disertakan. Meskipun percepatan waktu agak berbahaya, di bawah teknik penyembuhan Huowu, tubuh Xiaoling dan yang lainnya akan tetap sama bahkan setelah 1000 tahun. Tidak akan ada korupsi, dan Xiaoling serta yang lainnya adalah master setingkat Kaisar Dewa, jadi mempercepat waktu hanya memiliki keuntungan dan tidak ada kerugian. Dengan cara ini, Longge dan yang lainnya berlatih sepuasnya di tengah kecepatan waktu yang bertambah 10 juta kali lipat di sekitar mereka. Waktu bertambah cepat 10 juta kali lipat, dan hampir setiap 3 detik setara dengan 1 tahun. Longge memang bisa berlatih sepuasnya di lingkungan seperti itu. Dalam lingkungan seperti itu, Dilong berkembang pesat, berharap untuk menggunakan 1000 tahun ini untuk tumbuh menjadi dewasa. Longge mengintegrasikan kekuatan spiritual ke dalam dunia dantiannya, terus-menerus mengubah dantiannya, dan meningkatkan jumlah planet antarmuka kedua. Mereka berharap untuk mencapai tahap akhir dari dewa-dewa besar kuno. Tang Yidao dan Huowu juga memahami dunia di sekitar mereka, berharap menggunakan 1000 tahun ini untuk mencapai terobosan. Di bawah, Xiaoling dan Xiao Hong berkomunikasi secara spiritual. Mereka mempraktikkan gaya fusi. Dalam lingkungan seperti itu, mereka memiliki cukup waktu untuk berlatih. Ketiga Kirin bersaudara mempraktikkan kekuatan darah. Hal ini memungkinkan mereka untuk naik level lebih cepat. Murong Xiaoxing sedang mempraktikkan aliran penyamaran. Yao Tian sedang memikirkan tentang aliran alkimia. Suanyuan Xiaoyu dan Suanyuan Qingwu sedang mempraktikkan aliran pemurnian senjata, singkatnya. Seluruh tim sedang mempelajari teknik canggih yang mereka miliki. Waktu berlalu 3 detik, yang setara dengan berlalunya tahun demi tahun. Di antara laju aliran waktu ini,
mereka yang membuat kemajuan tercepat adalah Xiao Ling dan Master tingkat Kaisar Dewa lainnya. Xiao Ling dan yang lainnya adalah Master Kaisar Dewa tingkat rendah, dan mereka memiliki teknik canggih yang diberikan oleh Kaisar Long untuk dipraktikkan. Mereka memahami dunia dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 100 tahun yang dipercepat, mereka telah mencapai tahap awal menengah Kaisar Dewa. Kemudian, setelah menyerap cukup energi ilahi, mereka mengkonsolidasikan level mereka sendiri, terus memahami hukum, dan terus meningkatkan tingkat energi pertarungan mereka. Sementara Xiao Ling dan yang lainnya meningkat dengan cepat, Long Ge dan yang lainnya juga berlatih dengan serius. Dilong memiliki ruang pertumbuhan yang paling besar, karena ia belum mencapai usia dewasa. Selama ada cukup waktu, Dilong bisa terus berkembang. Tidak ada hambatan sama sekali, sehingga Dilong terus menjadi lebih kuat. Tang Yidao, Long Zizi, Huo Wu, dan Long Ge adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk menerobos, karena mereka sudah menjadi penguasa dewa kuno tingkat menengah dan tidak dapat menerobos dalam waktu singkat, tetapi mereka masih dapat meningkatkan kekuatan mereka. Di langit, Long Ge terlihat duduk bersila, dan kemudian kekuatan spiritualnya berubah menjadi entitas fisik dan muncul di alam semesta dantiannya yang tak terbatas. Alam semesta dantian Long Ge sekarang memiliki puluhan miliar planet, dan terdapat ratusan juta planet yang memiliki kehidupan. Di antaranya, terdapat lebih dari 10 miliar planet pada antarmuka pertama, lebih dari 10 juta planet pada antarmuka kedua, dan banyak lagi. Dari 10 juta planet di antarmuka kedua, kehidupan di sebuah planet dapat tumbuh hingga puncak Raja Ki tingkat ke-9, dan kehidupan di planet pada antarmuka kedua dapat tumbuh hingga puncak Raja Ki tingkat ke-9, dan kekuatan masing-masing Master Puncak Raja Ki tingkat 9 adalah 1 miliar kali lipat dari Master Puncak Raja Ki tingkat ke-9. Dengan kata lain, selama Long Ge bisa membuat antarmuka kedua, jika semakin banyak planet yang dihasilkan, potensi Long Song akan semakin besar. Sekarang, tujuan Long Ge adalah menjangkau 100 juta planet pada antarmuka kedua. Long Ge tertahan di alam semesta dantian, dan kekuatan spiritualnya menyebar, meliputi seluruh alam semesta dalam sekejap. Meskipun alam semesta ini sangat besar, ini adalah alam semesta dantian Long Ge. Di alam semesta ini, Long Ge adalah dewa terkuat, kekuatan ada di mana-mana dan dapat menyebabkan kehidupan di dalamnya mati seketika. Kekuatan mental Long Ge mendeteksi bahwa di 100 juta planet, para master yang sudah berada di puncak Raja Ki tingkat ke-9 selamat dari kesengsaraan surgawi ketiga, kesengsaraan awan dan hujan satu persatu. Setelah Anda selamat dari kesengsaraan awan dan hujan, Anda dapat naik ke antarmuka kedua dan terus berlatih. Setiap master tingkat Ki King menjadi master tingkat Ki Star setelah melewati kesengsaraan, dan kemudian naik ke antarmuka kedua. Di lebih dari 10 juta planet di antarmuka kedua, sudah ada puluhan miliar master tingkat Ki Star ke atas. Para guru ini terus berlatih, selamat dari bencana, kesengsaraan kebakaran, dan kesengsaraan hujan lebat, dan kemudian menjadi master tingkat Ki Sun. Ada banyak orang jenius di antara puluhan miliar master ini. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai Ki Sun tingkat ke-9 dan menjadi penguasa galaksi di antarmuka kedua antarmuka dan penciptaan mereka dapat selamat dari bencana ilahi. Tetapi dengan kekuatan Long Ge saat ini, Long Ge tidak dapat menciptakannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang adalah membiarkan seluruh alam semesta terus berkembang. Pikir Long Ge, dan kemudian kekuatan mentalnya terus berkembang, membiarkan alam semesta terus berkembang demi satu, dan galaksi-galaksi baru lahir satu demi satu, kehidupan antarmuka pertama lahir satu demi satu. Laju aliran waktu di luar Long Ge adalah 1 hari, dan dibutuhkan 1 tahun di alam semesta dantian. Oleh karena itu, jika laju aliran waktu di luar menjadi 10 juta kali lipat, Long Ge memiliki waktu 4 juta tahun untuk mengubah alam semesta dantiannya. Sambil membiarkan alam semesta dantian ini terus berkembang, saya ingin mentransfer lebih banyak planet ke antarmuka kedua. Menurut rasionya, ada 100 planet di antarmuka pertama, dan hanya ada 1 planet di antarmuka kedua. Berpikir, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat untuk mengendalikan planet-planet di antarmuka pertama dan memindahkannya ke antarmuka kedua satu persatu. Tentu saja, planet-planet yang ditransfer Long Ge semuanya tidak bernyawa. Dengan cara ini, Long Ge terus memperluas alam semesta, menambah jumlah planet di alam semesta dantiannya, dan menambah jumlah planet di antarmuka kedua. Dalam sekejap mata, 4 juta tahun telah berlalu, dan Long Ge telah menyelesaikan transformasi keseluruhan alam semesta dantian. Sekarang, alam semesta dantian Long Ge telah menjadi lebih dari 2 kali ukuran aslinya, dengan 25 miliar planet di antarmuka pertama, dan 2,5 miliar planet di antarmuka kedua. Ada 250 juta planet di antarmuka, dan alam semesta dantian Long Ge telah diubah. Selama 4 juta tahun terakhir, ada banyak sekali makhluk tingkat pertama yang telah berkultivasi hingga puncak Raja Ki tingkat ke-9. Kemudian makhluk-makhluk ini melewati kesengsaraan awan dan hujan tingkat kedua,
dan mereka yang gagal dipindahkan ke reinkarnasi. Tentu saja, beberapa dari mereka sangat sedih hingga jiwa mereka hancur total. Master tingkat bintang Ki yang tak terhitung jumlahnya yang telah memasuki antarmuka kedua berlatih perlahan dan terus-menerus memperpendek jarak dengan master yang awalnya berada di antarmuka kedua. Namun, master yang awalnya berada di antarmuka kedua bahkan lebih kuat karena mereka berasal dari antarmuka kedua alam semesta Longge dan Tian. Kelompok elit pertama, mereka terus berlatih, dan beberapa dari mereka telah mencapai tingkat Qizun. Mungkin ada ratusan juta dari orang-orang ini, dan puluhan juta dari mereka telah mencapai tingkat Qi yang mulia. Setelah mencapai Qizun tingkat ke-9, para Master Qizun tingkat 9 itu tidak dapat menembus tingkat semangat juang mereka apapun yang terjadi. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menduduki planet satu per satu untuk mempertahankan wilayah mereka. 9 Master menempati planet-planet. Belum ada konflik, karena ada 250 juta planet di antarmuka kedua, tetapi di masa depan, para Master Qizun tingkat 9 ini pasti akan mengalami konflik, karena jumlah planetnya tidak cukup. Longge juga memikirkan hal ini, tetapi dengan kekuatan Longge saat ini, tidak mungkin untuk membuat antarmuka ketiga, jadi dia hanya bisa membiarkan mereka menempatinya, dan menunggu sampai Master tingkat 9 itu menempati 250 juta planet G diperkirakan telah menembus level Dewa Agung kuno. Ketika antarmuka ketiga dibuat, Master Qizun tingkat 9 itu akan mampu melampaui kesengsaraan ilahi dan naik ke antarmuka ketiga. Pada antarmuka pertama, kekuatan pengikatnya kecil, dan energi spiritual langit dan bumi relatif tipis, tetapi cocok untuk dikembangkan oleh Master di bawah level Raja Qi. Ini adalah gambaran umum dari sebagian besar planet, dan memang demikian dasar dari alam semesta Longge dan Tian. Kekuatan pengikatan antarmuka kedua jauh lebih besar daripada antarmuka pertama, dan energi spiritual langit dan bumi relatif kaya, yang sangat cocok untuk budidaya Master di bawah level Qizun antarmuka kedua. Ini adalah tempat di mana alam semesta Longge dan Tian mengasuh para Master. Pada antarmuka ketiga, kekuatan pengikatnya akan sebesar alam dewa saat ini tempat Longge berada. Di sini, tidak ada energi spiritual langit dan bumi, hanya energi dewa kekuatan. Menunggu kekuatan Longge diciptakan setelah menjadi kuat, ini akan menjadi tempat lahirnya Longge untuk mengembangkan lengan kiri dan kanannya. Percepatan 10 juta kali per jam, alam semesta dan Tian akan berakselerasi 365 kali lipat lagi. 4 juta tahun telah berlalu. Alam semesta dan Tianku telah terbentuk, dan inilah saatnya aku keluar. Longge berpikir dalam hatinya, dan kemudian dalam hati digunakan entitas terkondensasi menghilang langsung ke alam semesta dan Tian. Untuk dilanjutkan. Di langit, Longge, yang sedang duduk bersila, membuka matanya. Pada saat ini, apa yang muncul di depan Longge adalah dunia yang benar-benar baru. Tampaknya dunia di sekitarnya menjadi lebih jelas. Bahkan ketika Longge berada di tahap akhir Dewa Kuno, dunia dia lihat tidak begitu jelas. Longge merasa kekuatan mentalnya sepertinya mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Kekuatan mental yang tak tertandingi merasuki tubuh Longge, membuat Longge merasa bahagia dari lubuk hatinya. Apa yang terjadi? Tingkat semangat juangku masih di tahap tengah para dewa besar kuno. Mengapa aku merasa kekuatan bertarungku lebih kuat daripada tuan dari mendiang dewa besar kuno, dan bahkan lebih kuat daripada saat aku masih muda, di puncakku? Longge berpikir dalam hatinya, dan kemudian dia melihat rasa bersalah. Lihatlah tubuhmu. Ketangguhan fisiknya telah mencapai level emas dewa bermutu tinggi. Meski masih kalah dengan Kaisar Naga, namun ketangguhan meridiannya bahkan lebih kuat dibandingkan saat Dewa Perang berada di puncaknya. Adapun kekuatan mental, Longge menemukan bahwa rohnya kekuatannya telah mencapai puncak para dewa kuno, dan Longge secara tak terduga menemukan bahwa kekuatan mentalnya sama dengan Kaisar Long. Dilong juga merasakan perubahan pada Longge, merasakan kekuatan spiritual yang melonjak di Longge, dan kemudian melihat ke arah Longge. Kedua kekuatan mental tersebut bertabrakan di udara. Meski bersahabat, mereka juga berkompetisi di saat yang sama dan menemukan bahwa kekuatan mental kedua orang tersebut sebenarnya setara. Tuan Longge, mengapa kekuatan mentalmu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dilong berkata dengan heran. Meskipun hanya 1 jam di luar, itu berada di alam semesta dan Tian saya, alam semesta dan Tian saya. Kehidupan itu telah melewati 4 juta tahun, dan saya telah berlatih selama 4 juta tahun di dalamnya. Untuk dapat mencapai kondisi yang begitu kuat saya terkejut dengan kekuatan mentalnya, tapi mungkin itulah alasan mengapa saya membuat antarmuka kedua. Oh, Dilong mengangguk. Meskipun dia tahu bahwa Longge punya rahasia, dia tidak bertanya karena itu adalah rahasia kultivasi semua orang. Dilong, apa kabar? Longge bertanya sambil tersenyum. Aku masih dewa kuno tingkat menengah, tapi dengan keunggulan fisikku, kekuatan tempurku seharusnya sebanding dengan milikmu. Kami berdua memiliki kekuatan mental yang sama, dan aku lebih kuat secara fisik.
Kamu memiliki keterampilan bertarung yang lebih baik, kata Dilong sambil tersenyum. Mendengar percakapan antara Dilong dan Long Ge, Tang Yidao, Long Zizi, dan Huo Wu semuanya terkejut. Meskipun mereka telah membuat kemajuan dalam percepatan waktu lebih dari 1000 tahun, kemajuan mereka lebih rendah daripada Long Ge dan lainnya, menjelaskan. Mereka masih terlalu muda. Long Ge sudah bisa bersaing dengan Dilong. Mereka berada pada tahap mengalahkan Master Dewa Kuno tingkat menengah dari tahap akhir para Dewa Kuno. Itu tidak sebagus para Master Kuno. Kekuatan sekuat itu benar-benar tak terkalahkan di alam dewa. Long Ge, kenapa kemajuanmu begitu cepat? Meskipun kita telah berlatih selama lebih dari 1000 tahun, kemajuan kita tidak terlalu cepat. Haha, itu karena jiwaku telah memasuki alam semesta dan tianku untuk berlatih. 1 jam di luar, aku telah berlatih di alam semesta dan tianku selama 4 juta tahun. Long Ge berkata sambil tersenyum. Bagaimana cara berlatihnya? Bisakah Anda memberitahu kami? Tang Yidao bertanya dengan heran. Ya, akan kuberitahukan padamu nanti. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana cara menahan kekecewaan ke-6. Ya, Tang Yidao mengangguk. Bencana kekecewaan ke-5 berangsur-angsur hilang. Bencana kekecewaan ke-6 semakin memadat, manfaatkanlah waktu ini. Long Ge menguji kekuatan Xiaoling dan yang lainnya. Long Ge tiba-tiba menemukan bahwa 3 bersaudara Xiaoling, Xiao Hong, dan Qilin, Xiao Xing, Yao Tian, Suanyuan Xiaoyu, Suanyuan King Wu, Xiao Hai, dan Xiao Bei semuanya telah dipromosikan ke tahap tengah Kaisar Dewa tingkat atas, dan Xiao Dou serta Xiao Ya juga telah dipromosikan. Dipromosikan ke tahap tengah. Pada tahap awal Kaisar Dewa Superior, Long Ge tidak bisa tidak menyesali keefektifan keterampilan yang diberikan oleh Kaisar Long. Itu terlalu maju. Tanpa teknik canggih seperti itu, Xiaoling dan yang lainnya tidak akan bisa berlatih dengan kecepatan secepat itu. Teknik yang bagus dan basis Long Fenglin yang menyerap energi para dewa dalam radius miliaran mil memungkinkan Xiaoling untuk naik level jadi dengan cepat dan perkuat level tempur mereka. Sekarang seluruh tim telah ditingkatkan. Long Ge dan Dilong memiliki kekuatan tempur tahap akhir dari para dewa kuno kekuatan tempur puncak Kaisar Dewa Superior. Qilin San saudara-saudara memiliki kekuatan tempur puncak Kaisar Dewa tertinggi, kemampuan penyamaran Xiao Xing telah mencapai puncak Kaisar Dewa tertinggi, Xiao Hai dan yang lainnya juga memiliki kecakapan tempur yang baik. Ge dan timnya harus menjadi kekuatan terkuat di alam dewa. Melihat kemajuan Xiao Ling dan yang lainnya, Long Ge langsung memberikan senyuman penghargaan kepada Xiao Ling dan yang lainnya. Karena kekuatan mental Long Ge yang kuat, bahkan tatapan pun dapat memberikan tekanan yang besar. Xiao Ling dan yang lainnya langsung merasakannya kemudian mereka juga melihat ke arah Long Ge. Mereka melirik dengan kagum karena mereka merasa Long Ge semakin kuat. Meskipun mereka juga membuat kemajuan, kesenjangan kekuatan antara mereka dan Long Ge semakin besar. Apa bencana kekecewaan yang ke-6? Long Ge bertanya. Waktu dipercepat puluhan juta kali lipat, dan waktu diperlambat puluhan juta kali lipat. Xiao Long, bisakah kamu menahan bencana kekecewaan yang begitu kuat sendirian? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, naga kecilku memiliki kekuatan mental puncak para dewa kuno, jadi tentu saja aku bisa menolaknya. Bahkan jika kamu adalah penguasa Long Song saat ini, kamu bisa menolaknya. Dilong berkata sambil tersenyum. Haha, Xiao Long, jangan memaksakannya. Long Ge berkata sambil tersenyum. Long Ge berpikir bahwa dia hanya bisa menahan bencana kekecewaan ke-6. Huff, saksikan penampilan naga kecilku. Dilong terbang langsung ke langit. Setelah terbang ke langit, tubuh Kaisar Naga memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan semangat juangnya yang ganas menyebar ke segala arah. Kemudian kekuatan mental puncak Dewa Kuno menyebar ke segala arah, meluas hingga radius 1 miliar mil. Ketika meluas hingga radius 1 miliar mil, Dilong langsung melihat Dewa Raja Jino dan Dewi Malaikat Cinta terbang ke arah mereka. Hei, ada 2 master tingkat Raja Dewa terbang ke arah kita. Kata Dilong melalui pesan itu. Apa? Long Ge sedikit terkejut, dan kemudian kekuatan mentalnya menyebar, dan dia segera menemukan Dewa Raja Jino dan Dewa Malaikat Cinta. Itu Jino dan Angel. Mereka hanya setingkat Raja Dewa. Apa yang mereka lakukan terbang ke arah kita? Kata Long Ge melalui transmisi suara. Apakah mereka ingin bergabung dengan kita dalam bencana kekecewaan? Long Feihu berkata dalam sebuah pesan. Jika kamu ingin mengacaukan kesengsaraan kekecewaan, mereka sudah berada dalam jangkauan kesengsaraan penghancuran kekecewaan. Tidak perlu terbang ke arah kita. Apakah mereka di sini untuk mati? Long Zizi berkata dengan dingin. Tidak, mereka seharusnya ada di sini untuk membasmi kita. Kata Dilong dalam pesan. Basmi kami. Long Ge dan yang lainnya tercengang. Ya, menurut ingatanku yang diwariskan, ketika kekuatan bencana kekecewaan mencapai tingkat tertentu, akan terjadi bencana kekecewaan yang membuat waktu berhenti. Begitu kita tidak dapat menahan waktu terhenti,
kita akan berada dalam keadaan hening, dan mereka akan datang dari jarak jauh. Mereka tidak akan terpengaruh oleh stasis waktu ketika mereka datang, sehingga mereka bisa membasmi kita. Kata Dilong dalam sebuah pesan. Apakah mereka begitu yakin bahwa bencana kekecewaan yang kita lalui akan punya waktu untuk berhenti? Tang Yidao mengerutkan kening dan berkata. Mereka tidak yakin, mereka hanya ingin bertaruh. Kata Huohu dalam sebuah pesan. Tapi pertaruhan mereka pasti gagal. Mereka tidak menyangka bahwa Long Ge dan Dilong sudah memiliki kekuatan tempur mendiang Dewa Kuno. Mereka tidak menyangka bahwa Tang Yidao dan kamu memiliki kekuatan tempur Dewa Kuno tingkat menengah, para dewa. Mereka tidak menyangka bahwa kita memiliki kekuatan tempur Kaisar Dewa tertinggi. Selama mereka berani datang, kita bisa membasmi mereka dengan satu jari. Kata Qilin Xiaobai. Menurutku kita tidak perlu menghancurkan mereka. Kita bisa membiarkan mereka mengirim sinyal kepada Zeus, Dewa Cahaya, bahwa kita kembali. Mata Qilin Xiaobai berbinar. Mereka menyatakan perang terhadap Dewa Cahaya Zeus, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan seperti itu. Jika Dewa Cahaya Zeus memulihkan kekuatannya, dia pasti akan mendatangi mereka. Ge dan yang lainnya juga bisa mencapai ngarai fisik, langsung menuju Zeus, Dewa Cahaya. Sekarang Long Ge dan yang lainnya memiliki kekuatan ini. Haha, mari kita bicarakan. Aku akan melawan bencana kekecewaan ke-6 dengan seluruh kekuatanku. Dilong tersenyum, dan kemudian mengendalikan kekuatan ruang dalam jarak 1 miliar mil, melawan kekuatan yang terkadang melaju puluhan juta kali lipat dan terkadang melambat puluhan juta kali. Bom bencana kekecewaan ke-6 jatuh dengan sebuah tabrakan, dan kekuatan ruang Kaisar Naga juga menghantam bencana kekecewaan yang kuat ini. Untuk sesaat, dua kekuatan kekerasan bertabrakan, langsung merobek langit alam dewa lagi. Retakan ruang angkasa yang sangat besar mendesis muncul satu demi satu. Retakan ruang angkasa ini terhubung secara langsung untuk membentuk gambar langit berbintang yang sangat besar. Di seberang celah ruang angkasa tersebut terdapat alam semesta baru, langit berbintang yang tak berujung di alam semesta itu. Sebuah gambar indah ditampilkan di depan Long Ge dan yang lainnya. Mereka melihat alam semesta baru, galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Long Ge dan yang lainnya tidak dapat mendeteksi hal-hal di alam semesta itu dengan kekuatan mental mereka, Long Ge dan yang lain tidak dapat mendeteksi apapun di alam semesta itu. Mereka dapat mengamati beberapa hal di alam semesta itu dengan mata terbuka. Alam semesta ini sangat besar, setidaknya lebih besar dari alam semesta dantianku. Kamu bisa mengetahuinya hanya dengan melihat galaksi tak berujung di dalamnya. Aku ingin tahu seperti apa alam semesta itu. Apakah mereka memiliki benua manusia? Apakah ada neraka? Apakah ada alam dewa? Xiao Ling bertanya dengan rasa ingin tahu melalui transmisi suara. Kata-kata Xiao Ling kembali menyentuh inspirasi Long Ge. Apakah alam semesta di seberangnya adalah alam semesta yang utuh? Apakah ada antarmuka pertama, antarmuka kedua, dan antarmuka ketiga yang sama di alam semesta ini? Dan apakah alam semesta ini juga merupakan alam semesta dantian milik orang lain? Di alam semesta dantian ini, apakah ada master yang berjuang seperti mereka? Dan pada antarmuka ketiga ini, apakah ada antarmuka keempat? Ini adalah pertanyaan yang dipikirkan Long Ge, tetapi sekarang kekuatan Long Ge tidak cukup, kecuali Long Ge dapat menembus level puncak para dewa kuno, dan hari ini, Long Ge percaya bahwa itu tidak akan jauh, karena sekarang Long Ge telah menempatkan yang ketiga antarmuka pertama dan antarmuka kedua sudah jelas. Ketika Master level Qizun di antarmuka kedua menempati 250.000 planet, Long Ge percaya bahwa pada saat itu, dia akan mampu menembus level puncak planet tersebut, dewa kuno dan menciptakan yang ketiga-tiga antarmuka. Ketika saatnya tiba, kita akan tahu apakah ada antarmuka keempat. Long Ge berpikir sambil mengamati Dilong. Long Ge menemukan bahwa Dilong melawan dengan mudah, yang mengejutkan Long Ge. Namun, setelah Long Ge mengamati secara perlahan, dia tiba-tiba menemukan bahwa meskipun kekuatan mental Dilong seperti dia adalah puncak dari Dilong, dewa kuno level, tetapi cadangan kekuatan spiritual Dilong jauh lebih besar daripada Long Ge. Dengan bantuan Huowu, kekuatan spiritual Dilong tampaknya tidak ada habisnya. Oleh karena itu, Dilong dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan ruang dalam radius 1 miliar mil, tanpa perasaan berat sama sekali. Dengan cara ini, meskipun Dilong menghadapi beberapa kesulitan, dia masih relatif mudah bertahan dari bencana kekecewaan ke-6. Boom membunyikan ledakan terakhir, dan bencana kekecewaan ke-6 perlahan menghilang. Langit alam dewa tidak lagi menahan tekanan kedua kekuatan tersebut, dan kemudian langsung sembuh. Setelah retakan ruang angkasa sembuh, Long Ge dan yang lainnya tidak bisa lagi melihat alam semesta di sisi lain, namun keterkejutan melihat alam semesta lain masih terkubur di hati Long Ge. Bencana kekecewaan ke-6 sungguh dahsyat. Tanpa bantuan Huowu, akan sangat sulit bagiku untuk menahannya. Dilong berkata sambil tersenyum, lalu terbang kembali ke formasi 5 elemen.
Xiao Long, kamu luar biasa. Memang benar, tapi kurasa aku tidak akan bisa menghentikan bencana kekecewaan berikutnya. Kata Dilong sambil tersenyum. Mungkin bencana kekecewaan berikutnya adalah percepatan waktu lagi. Kata Longge sambil tersenyum. Jangan terlalu mewah. Saya baru saja selesai mendeteksinya. Bencana kekecewaan yang ketujuh adalah ketika waktu berhenti. Waktu berhenti. Longge terkejut. Ya, perhentian waktu ini hanya dapat dilakukan oleh penguasa para dewa kuno. Hal ini dijelaskan dalam ingatan warisanku. Begitu aku menerobos waktu berhenti dan membalikkan waktu, aku akan menembus puncak para dewa kuno. Jika aku dapat membalikkan waktu, saya telah mencapai usia dewasa. Kata Dilong. Xiao Long, kamu sangat menakutkan. Kamu harus melampaui puncak para dewa kuno untuk mencapai usia dewasa. Kalau begitu, bukankah rasmu sangat kuat? Xiao Ling bertanya dengan heran di bawah. Iya, rasku sangat kuat, tapi dalam ingatanku yang diwariskan, sepertinya rasku baru saja menjadi tunggangan orang lain. Kamu hanya bisa menjadi tunggangan orang lain. Apakah itu berarti ada orang yang jauh lebih kuat darimu di puncak para dewa kuno? Qilin Xiaobei bertanya dengan heran. Seharusnya begitu. Saat aku mencapai usia dewasa, aku harus memiliki semua kenangan yang diwariskan. Saat aku mendapatkan kenangan yang diwariskan itu, aku akan memberitahumu. Percuma membicarakannya sekarang. Mari kita cari cara untuk melewatinya dulu. Biarkan waktu hentikan bencana kekecewaan ketujuh ini. Kata Dilong. Dilong dan aku adalah kekuatan tempur tahap akhir dari para dewa besar kuno. Kami memiliki kekuatan mental puncak dari para dewa besar kuno. Zizi, Yidao, dan Hu semuanya memiliki kekuatan spiritual yang melebihi dewa-dewa besar kuno tahap akhir. Bersama-sama, kami membentuk formasi 5 elemen, yang seharusnya mampu menahan jalur kekecewaan ketujuh. Ya, Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk. Kapan Jino dan An Qier akan tiba? Long Feihu tiba-tiba bertanya. Menurut kecepatan terbang mereka, mereka akan tiba dalam 2,5 jam. Tidak ada gunanya aku di sini, aku akan menangani mereka berdua. Long Feihu berkata sambil tersenyum. Oke, pergilah dan tangani, tinggalkan saja. Itu seharusnya tidak mengarah pada kesengsaraan ketujuh, tapi kamu harus cepat, kesengsaraan ketujuh akan segera jatuh. Oke, Long Feihu mengangguk, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menghilang. Aku akan membantu Feihu. Kata Suemis. Itu juga berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Long Feihu. Saat ini, awan gelap di langit tiba-tiba bergerak. Longge sangat ketakutan sehingga dia segera berkata tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi tanpa izin. Jika bencana kekecewaan ini terjadi, mereka yang pergi akan mati. Ya, Xiao Ling awalnya ingin segera keluar, tetapi ketika Longge mengatakan ini, hatinya yang suka berperang menjadi tenang. Tepat setelah Long Feihu dan Suemis terbang, Longge, Tang Yidao, Huou, Dilong, dan Long Zizi membentuk formasi 5 elemen. Saya melihat Longge memasukkan energi pertarungan logam emas ke dalam formasi 5 elemen, Huou memasukkan energi pertarungan atribut kayu hijau ke dalam formasi 5 elemen, dan Long Zizi memasukkan energi ibel merah darah ke dalam formasi 5 elemen untuk menggantikan semangat juang atribut air. Tang Yidao mengalahkan semangat juang gelap menjadi 5 dalam arah Singda, karena pertahanannya yang kuat, semangat juang gelap ini menggantikan semangat juang atribut bumi. Dilong memasukkan semangat juang atribut api merah ke dalam formasi 5 elemen. Tiba-tiba, logam, kayu, air, api dan tanah menjadi lengkap, dan formasi 5 elemen bersinar dengan cahaya. Perisai semangat juang raksasa ini menyerap kekuatan ruang dengan radius puluhan miliar mil. Itu berbintik-bintik emas, hijau, merah, biru, dan hitam. Perisai semangat juang berbentuk bola raksasa ini langsung menyelimuti Longge dan seluruh timnya. Tentu saja, naga terbang, harimau terbang dan Suemis, serta Keno dan Angel yang terbang ke arah mereka, tidak termasuk. Tepat ketika formasi 5 elemen selesai, bencana kekecewaan ketujuh jatuh dari langit. Boom waktu tak terlihat masih datang. Kali ini masih terletak di ruang sekitar penutup ki pertarungan formasi 5 elemen, menyebabkan segala sesuatu di ruang sekitarnya berhenti bergerak. Segalanya menjadi diam, apakah itu ki dewa atau energi ya dewa. Pepohonan dan danau semuanya tenang, semuanya tenang. Waktu berhenti. Betapa menakutkannya kekuatan ini. Namun, di depan formasi 5 elemen yang dibentuk oleh Longge dan yang lainnya, kali ini berdiri diam menjadi tidak berdaya. Penghentian waktu setara dengan serangan penuh dari penguasa puncak para dewa kuno, dan Longge dan Dilong seharusnya mampu menahannya sekarang dengan bantuan Huowu, Long Zizi, Tang Yidao, dan 5 atribut semangat juang arah 5 elemen, mereka saling melengkapi, pertahanan Longge sangat kuat. Sekarang bahkan jika dua master kuno bersatu untuk membombardir formasi 5 elemen Longge, mereka mungkin tidak dapat menghancurkannya. Inilah kekuatan atribut yang saling melengkapi.
Tajam pemecah logam, penyembuh kayu, gerak kaki air, ledakan api, pertahanan bumi, logam menghasilkan air, air menyuburkan kayu, kayu menyuburkan api mengeraskan tanah, dan tanah menghasilkan logam kuat. Kekuatan. Mengapa Long Ge begitu kuat ketika ia masih muda? Mengapa Long Ge begitu sukses dalam jalur kultivasi? Karena Long Ge memiliki 5 atribut semangat juang, dan Long Ge dapat langsung mengubah semangat juangnya sendiri menjadi semangat juang berbagai atribut. Disinilah Long Ge kuat. Di bawah pertahanan yang kuat dari Long Ge dan yang lainnya, waktu berhenti seperti awan mengambang. 1 jam kemudian, bencana kekecewaan ke-7 menghilang. Pada saat ini, Long Feihu dan Suemis terbang dengan cepat, dan mereka juga bertemu dengan Raja Jinwo dan Malaikat Dewa Cinta yang terbang ke arah mereka. Ketika Dewa Raja Jino dan Dewa Malaikat Cinta melihat Long Feihu dan Suemis, mereka putus asa. Karena Jino tahu bahwa mereka telah ditemukan, dan dia merasakan kekuatan Long Feihu dan Suemisi yang tak tertandingi, dia tahu bahwa dia mempertaruhkan nyawanya dan kalah. Jika Anda kalah taruhan, Anda harus mati. Ini adalah hal yang biasa. Namun, kata-kata Long Feihu mengubah masalah ini. Kamu boleh pergi, kata Long Feihu, dengan senyuman di wajahnya, menunjukkan kepercayaan diri dan kedewasaan. Bisakah kita pergi? Dewa Raja Jino bertanya dengan tidak percaya. Ya, kamu boleh pergi. Untuk ahli tingkat kaisar dewa superior sepertiku, kamu tidak lagi penting. Long Feihu berkata sambil tersenyum. Hati Dewa Raja Jino bergetar, lalu dia bergumam dan bertanya, sudahkah kamu mencapai level Raja Dewa yang superior? Ya, bukan hanya aku yang mencapainya, tetapi Suemis juga telah mencapainya. Seluruh tim kami berada di atas level kaisar ilahi yang superior, jadi jika kamu ingin datang dan membasmi kami, sama sekali tidak ada peluang. Berkata sambil tersenyum. Dewa Raja Jino merasakan semangat juang Long Feihu yang melonjak dan merasakan momentum besar Suemis. Semua yang kamu miliki berada di bawah kendali Long Ge. Kami semua tahu apa yang ingin kamu lakukan. Oleh karena itu, mustahil bagimu untuk berhasil. Pergilah, sebelum pergi, kamu cukup beruntung untuk menembus ke level dewa. Kaisar, tidak buruk, kata Long Feihu. Kamu tidak akan membasmiku. Dewa Raja Jino sedikit bingung. Tentu saja aku tidak akan membasmimu. Kamu bukan ancaman bagi kami. Long Feihu berkata sambil tersenyum. Dewa Raja Jino tidak bisa menahan senyum pahit. Dia sangat sombong saat itu, dia disebut jenius di dunia ilahi bersama dengan Long Feihu, tapi sekarang dia diabaikan oleh Long Feihu sebelumnya. Tetapi, sekarang Long Feihu telah meninggalkannya jauh di belakang, membuatnya mustahil untuk mengejarnya tidak peduli seberapa keras dia mengejar. Selain itu, tolong beritahu Dewa Cahayamu, Zeus, bahwa Dewa Perang, Long Ge, telah mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Dia dapat mencapai ngarai kekuatan fisikmu kapan saja. Long Feihu berkata sambil tersenyum. Menabrak ngarai fisik, Dewa Raja Jinwo tidak bisa menahan perasaan marah. Dia bisa saja mengabaikannya, tapi sebenarnya mengabaikan Dewa Cahaya mereka yang kuat, Zeus, Long Feihu dan Suemis, aku harus menelan amarahku lagi. Ayo pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi saat kita bertemu lagi lain kali. Jino terdiam, tapi malaikat, Dewa Cinta, sangat senang. Angel awalnya mengira mereka pasti akan mati, tapi tentu saja dia senang tidak mati sekarang. Oleh karena itu, dia berencana untuk menjalani kehidupan biasa bersama Jino setelah kembali. Meskipun dia tahu Kino sedang depresi sekarang, dia punya ribuan cara untuk mengembalikan suasana hati Kino yang cerah. Kino, ayo pergi, kata Angel, Dewa Cinta sambil memegang tangan Kino. Jino memandang Angel, mengangguk, lalu dia langsung menerobos dan menjadi master awal kaisar dewa tingkat rendah. Melihat hal ini, malaikat, Dewa Cinta, juga menerobos dan menjadi master awal kaisar dewa tingkat rendah. Bagaimanapun, mereka sekarang berada dalam lingkup kesengsaraan kekecewaan, yang setara dengan mereka yang juga melewati kesengsaraan kekecewaan. Jika Anda tidak menembus ke level Raja Dewa tingkat atas sekarang, Anda tidak tahu kapan Anda akan bisa menerobos di masa depan. Setelah menembus puncak Raja Dewa Superior, Jino, yang berada di tahap awal kaisar dewa tingkat rendah, memandang Long Feihu, tidak mungkin aku kalah darimu seperti ini. Kamu sekarang adalah master di tingkat kaisar dewa tingkat atas di masa depan, saya juga bisa menjadi master di tingkat kaisar dewa tingkat atas. Jika Anda menjadi dewa kuno, dan saya akan menjadi dewa kuno di masa depan. Oke, aku akan menunggu, Long Feihu berkata dengan santai. Dia bukan lagi anak bodoh saat itu. Sekarang, dia adalah pria dengan pesona dewasa. Kamu bisa melihatnya dari mata Suemis kebijaksanaan dan pikiran luas seorang pria. Jino melirik Long Feihu lagi, lalu terbang bersama malaikat, Dewa Cinta. Feihu, apakah kamu akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Kupikir kamu ingin memberi mereka pelajaran.
Kata Suemis sambil melihat ke arah Long Feihu. Apakah aku orang seperti itu? Aku masih memiliki pikiran yang sama sekarang. Long Feihu berkata sambil tersenyum. Haha, Suemis tersenyum manis sambil menatap Long Feihu. Melihat senyuman indah Suemis, Long Feihu langsung menjadi bersemangat, dan mau tidak mau berpikir dalam hatinya haha. Ternyata wanita menyukai pria yang berpikiran luas. Sepertinya aku seharusnya tidak kesulitan mengejar Suemis. Aku di Suemis, gambaran di benakku menjadi semakin baik. Tepat ketika Long Feihu dan Suemis mengusir Gino dan Angel, bencana kekecewaan ke-8 datang. Haha, ada juga bencana kekecewaan yang ke-8. Tampaknya bencana kekecewaan ini harus menjadi 9 besar. Yah, bukan hanya 9 kesengsaraan teratas, tapi waktu juga berhenti. Kata Dilong melalui transmisi suara. Ayo, formasi 5 elemen kita sedang menunggu. Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Kita bisa dengan mudah menahan bencana kekecewaan ke-7 di mana waktu berhenti, tapi bagaimana dengan bencana ke-8? Long Zizi berkata dengan cemberut. Aku akan segera mengetahuinya. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian dengan kasar menuangkan semangat juang emas ke dalam formasi 5 elemen lagi. Melihat ini, Huo Wu dan yang lainnya juga menuangkan semangat juang mereka sendiri ke dalam formasi 5 elemen tiba-tiba. Formasi 5 elemen dipenuhi dengan semangat juang emas, merah, hijau, hitam, dan biru. Semangat juang ini terjerat bersama, membuat perisai pertahanan formasi 5 elemen berwarna-warni, dan perisai semangat juang 5 formasi elemen juga mencapai puncaknya saat ini. Bisakah kita juga berpartisipasi? Xiao Ling bertanya. Tentu saja, formasi 5 elemen ini dapat menyerap energi sesuka hati, selama semua energi milik 5 elemen dapat dimasukkan, dan semakin banyak energi, semakin kuat pertahanannya. Haha, meskipun kami ahli di level Kaisar Dewa, kami masih berada di level Kaisar Dewa Superior. Lebih dari 20 Kaisar Dewa Superior kami setara dengan semangat juang 2 Dewa kuno di tahap awal mereka. Berkata sambil tersenyum, lalu terbang ke di tengah formasi 5 elemen, energi pertarungan juga dituangkan ke dalam formasi 5 elemen. Melihat ini, Xiao Hong dan yang lainnya juga terbang ke tengah formasi dan menuangkan energi bertarung mereka ke dalam formasi 5 elemen. Tiba-tiba, Xiao Ling dan yang lainnya, yang berusia 20-an, menuangkan semangat juang mereka ke dalam formasi 5 elemen, menyebabkan pertahanan formasi 5 elemen menjadi kuat. Long Ge dan 5 dewa kuno lainnya juga terkejut dengan efek ini. Pertahanan mereka meningkat lebih dari 2 kali lipat seketika setelah Xiao Ling dan yang lainnya bergabung. Sepertinya semakin banyak orang dalam formasi 5 elemen ini, semakin baik. Yah, sayang sekali kita hanya memiliki orang-orang ini di tim kita. Jika ada lebih banyak orang, kita bisa berkeliaran di alam dewa dengan topeng semangat juang ini. Bahkan jika semua dewa kuno di alam dewa menyerang bersama-sama, itu akan terjadi, mungkin tidak efektif melawan topeng semangat juang kita. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Haha, Long Ge berkata sambil tersenyum. Long Ge tiba-tiba teringat akan kehidupan di alam semesta dantiannya. Jika kehidupan di alam semesta dantiannya dapat hidup di antarmuka ketiga, tetapi terus tumbuh menjadi master tingkat Dewa Kaisar, hanya mengandalkan dantian bukankah Long Ge tak terkalahkan terhadap kehidupan di alam semesta. Namun, tidak realistis untuk berpikir seperti ini, karena Long Ge belum menciptakan antarmuka ketiga. Bahkan jika kehidupan di alam semesta dantian tercipta, akan membutuhkan banyak waktu untuk berlatih untuk mencapai tingkat atas Kaisar Dewa. Dan bahkan setelah mencapai level ini, alam semesta dantian para ahli tingkat Kaisar Dewa di dalamnya tidak dapat menembus alam semesta dan keluar. Tepat ketika Long Ge sedang membayangkan, bencana kekecewaan ke-8 datang. Waktu boom yang kuat berhenti, kekuatannya beberapa kali lipat dari bencana kekecewaan ke-7. Bencana kekecewaan yang kuat ini mengubah jutaan mil menjadi dunia yang tenang, dan semua objek dalam jangkauan ini menjadi diam, kecuali Long Ge dan yang lainnya dalam formasi 5 elemen. Long Ge dan yang lainnya berada dalam formasi 5 elemen, memandang dunia luar di mana segala sesuatunya diam. Mereka merasa sangat luar biasa. Benda-benda yang melayang di udara diam, deburan ombak tenang, ikan-ikan yang melompat diam, dan naga terbang, harimau terbang, dan salju masih ada. Untungnya, Gino dan Angel sudah terbang jauh dapat dengan mudah dibasmi. Pada saat ini, Long Feihu membuka mulutnya, lidahnya diam, dan ada senyum bangga di wajahnya. Semuanya terhenti pada saat ini, dan Suemis memandang Long Feihu dan tersenyum, sambil tersenyum wajahnya. Dengan senyuman yang murni dan indah, dan ekspresi kekaguman di matanya, semuanya berhenti pada saat ini. Kekuatan mental Long Ge dan yang lainnya tidak dapat mendeteksi situasi Long Feihu dan yang lainnya, karena begitu kekuatan mental mereka keluar dari formasi 5 elemen, bahkan kekuatan mental mereka berhenti. Ketika kekuatan mentalnya tenang,
Long Ge tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, bahkan kekuatan mental pun bisa diam, yang menunjukkan betapa kuatnya menghentikan waktu. Jika Anda belajar membalikkan waktu, bukankah itu akan menjadi lebih kuat? Jika Anda dapat mencapai pembalikan waktu, Anda mungkin akan pergi ke selain itu, alam semesta dengan hukum waktu yang berbeda dan hukum ruang yang berbeda masih dapat bertahan. Meskipun Long Ge berpikir demikian dalam hatinya, tidak ada kemungkinan untuk menyadarinya, karena sekarang Long Ge bahkan tidak dapat menghentikan waktu, apalagi memperlambat waktu. Sungguh menakutkan bahwa waktu berhenti. Bahkan kekuatan mental pun bisa berhenti. Alangkah baiknya jika saya bisa mencapai level ini. Qilin Xiaobai menghela nafas. Berlatihlah perlahan. Kita tidak memiliki kemampuan menggunakan waktu untuk berhenti di sini, tapi selama kita berlatih dengan serius, kita pasti bisa menggunakan waktu untuk berhenti. Ya, Qilin Xiaobai dan yang lainnya mengangguk. Mereka memiliki keterampilan tingkat lanjut yang diberikan oleh Kaisar Long. Dengan pencapaian kecil, mereka dapat mencapai level para dewa kuno. Pada saat itu, mereka tidak hanya dapat menghentikan waktu, dan Anda juga dapat membalikkan waktu, itulah kekuatan sebenarnya. Sementara Long Ge dan yang lainnya terus menyuntikkan energi pertempuran ke dalam formasi 5 elemen, waktu tak terlihat dari para penentang berhenti, dan pada saat yang sama mereka terus bertukar pengalaman kultivasi mereka. Bencana kekecewaan ke-8 lenyap. Long Feihu dan yang lainnya terlalu berbahaya. Aku akan menjemput mereka, kata Dilong, lalu berteleportasi ke Long Feihu dan Suemis untuk melawan, lalu meraih Long Feihu dan Suemis dan berteleportasi kembali, karena waktunya singkat, tapi kekecewaan di dalam langit masih tetap tidak berubah. Awan gelap bergulung di langit, guntur meledak, dan bencana kekecewaan terkuat yang telah terakumulasi hingga puncaknya siap muncul. Oke, apakah bencana kekecewaan ke-9? Long Feihu tercengang. Mengenai jam sekarang, Long Feihu dan Suemis berada dalam keadaan diam. Ya, baru saja, semua yang kamu miliki, apakah itu kekuatan mental atau pemikiran, masih ada, jadi kamu bahkan tidak tahu bahwa kita telah melewati kesengsaraan kekecewaan ke-8. Long Feihu mengangguk. Faktanya, yang ingin dia katakan adalah dia bahkan tidak tahu bagaimana cara bertahan dari bencana kekecewaan ke-7. Oke, bersiaplah untuk melawan bencana kekecewaan ke-9 dengan segenap kekuatanmu, kata Long Ge, memimpin dalam menuangkan energi pertempuran ke dalam formasi 5 elemen. Huohu dan yang lainnya juga menuangkan semangat juang mereka ke dalam formasi 5 elemen. Meskipun Long Feihu dan Suemis belum pernah memasukkan semangat juang mereka ke dalam formasi 5 elemen sebelumnya, sekarang mereka juga memasukkan semangat juang mereka ke dalam formasi 5 elemen. Tiba-tiba, perisai pertahanan formasi 5 elemen yang belum pernah terjadi sebelumnya terbentuk. Perisai pertahanan ini lebih kuat daripada perisai yang baru saja menahan bencana kekecewaan ke-8. Boom bencana kekecewaan ke-9 runtuh, berdampak langsung dalam radius puluhan juta mil, dan segala sesuatu dalam radius puluhan juta mil menjadi diam. Aliran energi pertarungan dalam formasi 5 elemen menjadi sangat lambat. Namun, dengan masukan energi pertarungan dan kekuatan mental yang kuat dari Long Ge dan yang lainnya, formasi 5 elemen masih dapat melawan dengan susah payah. Waktu berlalu menit demi menit, dan 1 jam kemudian, Long Ge dan yang lainnya telah menghabiskan banyak semangat juang dan kekuatan mental. Akhirnya bertahan dari bencana kekecewaan ke-9. Setelah selamat dari bencana kekecewaan yang jutaan kali lebih kuat, hukum langit dan bumi datang, dan kekuatan spiritual yang kuat serta energi ilahi yang besar melonjak menuju Long Ge dan yang lainnya. Long Ge yang lelah dan yang lainnya dengan putus asa menyerap energi ilahi yang masuk. Dengan demikian memulihkan semangat juang seseorang, dan terus-menerus menyerap kekuatan spiritual untuk meningkatkan kekuatan mentalnya sendiri. Dalam waktu singkat, kekuatan spiritual Long Ge, Tang Yidao, Huowu, Long Zizi, dan Dilong meningkat pesat. Bahkan tingkat semangat juang mereka hampir mencapai tahap akhir dari Dewa Besar Kuno Xiaoling dan tingkat kekuatan spiritual yang lain bahkan mencapai tingkat atas. Di puncak Kaisar Dewa, tingkat semangat juang juga telah langsung ditingkatkan dari tahap awal Kaisar Dewa tertinggi ke tahap tengah Kaisar Dewa tertinggi. Ini sejuta kali lebih kuat dari bencana kekecewaan, dan lebih besar lagi kekuatan bencana tersebut. Semakin banyak manfaat yang akan Anda peroleh setelah bertahan hidup, semua orang memahami hal ini, hanya untuk melihat apakah Anda memiliki kekuatan untuk bertahan dari bencana yang lebih dahsyat, apakah setiap orang memiliki kekuatan untuk menentang surga. Maka mereka pasti akan memilih bencana yang lebih kuat untuk bertahan hidup. Setelah menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual dan energi ilahi, Long Ge membuka matanya dengan penuh energi. Pada saat ini, Long Ge memiliki firasat jika dia ingin menerobos. Dia dapat membiarkan tingkat semangat juangnya menembus tahap akhir Dewa Agung Kuno kapan saja, tetapi dengan cara ini tidak akan ada efek negatifnya. Bagaimanapun,
Level tempur Longge saat ini hanyalah tahap akhir dari Dewa Agung Kuno. Longge berharap level pertarungannya bisa mencapai tahap akhir Dewa Agung Kuno. Ini bekerja lebih baik. Dilong dan yang lainnya pun satu persatu membuka mata dengan gembira, karena saat ini mereka merasa penuh energi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan seluruh dunia ilahi menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Kekuatan mental mereka telah berkembang tanpa batas dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoling dan yang lainnya bahkan lebih puas setelah meningkatkan. Mereka sekarang menjadi penguasa kaisar ilahi tingkat menengah. Haha, kekuatan semua orang meningkat. Longge tertawa. Ya, Tuan Longge, Anda dan saya adalah yang terkuat sekarang. Kita harus mampu melawan Tuan dari Dewa Kuno tahap selanjutnya. Kita bahkan bisa mengalahkan mereka yang lemah. Kata Dilong sambil tersenyum. Tetapi tidak ada master tahap akhir yang lemah dari dewa-dewa besar kuno di alam dewa. Tidak ada master yang belum mengalami ribuan pertempuran, dan tidak ada master yang tidak memiliki keterampilan uniknya sendiri. Oleh karena itu, paling banyak kita hanya bisa terikat dengan Dewa Cahaya Zeus dan leluhur Dao Hongjun yang asli. Hanya ada dua penguasa dewa kuno tahap akhir, Dao Zu Hongjun dan Buddha kuno Randeng, di dunia dewa pulih ke kekuatan tahap akhir para dewa besar kuno. Kata Longge. Laporan perang kita telah dikeluarkan. Dewa Raja Jino pasti akan menyampaikan kata-kata kita ketika dia kembali ke klan Dewa Cahaya. Lalu kita akan tahu apakah Dewa Cahaya Zeus telah mendapatkan kembali kekuatannya. Apakah dia mendapatkan kembali kekuatannya atau tidak, pertarungan dengan Zeus, Dewa Cahaya, tidak bisa dihindari. Jika dia menggabungkan dua dewa kuno, yang satu adalah dewa kuno tahap akhir, dan yang lainnya adalah dewa kuno tahap menengah. Setelah itu kedua jiwa digabungkan, level semangat juang dan level pertarungannya harus bisa mencapai puncak para dewa kuno. Ketika saatnya tiba, waktu akan berhenti dan kita akan berada dalam situasi berbahaya, jadi kita tidak boleh gegabah. Kata Longge. Yah, tinggal 1 bulan lagi sampai Dewa Pedang Dugu Kyubai dan Dewa Panah Haoyi datang. Saat itu, dengan kekuatan Zizi dan aku, kita seharusnya bisa membasmi mereka. Setelah membasmi mereka, tim kita telah mendapatkan 2 dewa kuno lagi. Jika saatnya tiba, kita bisa menggabungkan Xiaoling dan yang lainnya. Kita tidak perlu bergabung. Kita harus mengembangkan jalan kita sendiri menuju dewa-dewa kuno. Penggabungan jiwa dewa-dewa kuno lainnya akan merugikan perkembangan kita di masa depan. Haha, oke. Longge tersenyum dan mengangguk. Memang benar, menggabungkan jiwa dewa kuno lainnya merugikan perkembangan seseorang, tetapi ada banyak master di alam dewa yang terjebak di langkah terakhir dan tidak bisa menjadi dewa kuno. Saat ini jika mereka diberi dewa besar kuno Yuan Shen, mereka pasti akan memilih untuk bergabung. Hanya Xiaoling dan yang lainnya, yang memiliki keterampilan tingkat lanjut yang diberikan oleh Dilong, yang dapat mengucapkan kata-kata seperti itu dan memilih jalan yang ingin mereka lalui. Oke, saat kita mendapatkan jiwa kedua dewa kuno, kita akan menyimpannya. Jika ada yang membutuhkannya, kita bisa memberikannya kepada mereka. Yah, Zizi, kamu tidak boleh bangga. Kamu harus tahu bahwa kamu bisa mengalahkan Master Dewa Kuno tingkat menengah. Tentu saja mudah untuk mengalahkan Master Dewa Kuno tahap awal. Namun, sangat sulit untuk dibasmi. Jika penguasa tahap awal para dewa kuno memilih untuk menghancurkan diri sendiri, kamu itu mungkin juga mengancam nyawa, jadi berhati-hatilah dalam segala hal. Kata Longge. Baiklah, jika waktunya tiba, kamu dan Dilong akan berada di sini. Saat kami dalam bahaya, kamu bisa bergegas maju dan membantu kami memblokirnya. Long Zizi berkata sambil tersenyum. Oke. Longge dan Dilong saling melirik, lalu mengangguk sambil tersenyum masam. Memang, pada saat itu, Longge dan yang lainnya pasti akan mengambil tindakan. Longge dan Dilong, dewa-dewa besar kuno, mereka akan membasmi mereka. Para penguasa awal para dewa kuno tidak mengalami kesulitan sama sekali. Pada saat ini, kristal komunikasi Longge berdering. Longge membaliknya dan melihatnya, dan segera tersenyum. Saya mendapat berita terbaru. Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong juga akan datang ke medan perang alam dewa. Haha, mereka seharusnya menjadi rekan seperjuangan kita. Huohu tertawa. Ya, lalu kami akan memberi mereka jiwa Dewa Panah Haoyi dan Dewa Pedang Dugu Kyufei. Dan mereka mengkonfirmasi berita bahwa Hades, Dewa Hades dan Poseidon, Dewa Air, akan berada di sini dalam sebulan. Kami akan datang ke medan perang alam dewa, dan medan perang alam dewa pasti akan semarak. Kata Longge sambil tersenyum. Semakin hidup semakin baik, lalu kita akan membasmi semua orang. Nyatakan kembali bahwa kita telah menjadi dewa kuno lagi dan telah kembali ke puncak alam dewa. Long Zizi berkata dengan bangga. 1 bulan kemudian, pintu masuk ke medan perang alam ilahi Agile Canyon. 100 master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Tao sedang bersiap untuk kembali ke Agility Canyon. Di samping mereka,
Ada beberapa master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Panah dan klan Dewa Pedang. Master dari klan Dewa Dao juga telah bergabung dengan barisan aliansi untuk membantai klan Dewa Cerah, tetapi mereka tidak secara langsung membasmi tuan dari Raja Dewa klan Dewa Panah dan klan Dewa Pedang. Dengan bantuan beberapa master Raja Dewa dari klan Dewa Panah dan klan Dewa Pedang, mereka tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Namun, demi perdamaian di Agility Canyon, klan Dewa Tao tidak akan membantai sisa master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Panah dan klan Dewa Pedang. Masih ada 6 bulan sampai medan perang alam Dewa tingkat Kaisar Dewa dimulai, kan? Hong Tian, Kapten Raja Dewa dari klan Dewa Tao, berkata. Kapten Hong Tian, kamu bahkan tidak mengetahui hal ini, bagaimana kami tahu? Master tingkat Raja Dewa di sebelahnya tertawa. Haha, Hong Tian, Kapten Raja Dewa dari klan Dewa Dao, tertawa, dan kemudian melihat beberapa Raja Dewa yang tersisa dari klan Dewa Panah dan klan Dewa Pedang, dengan emosi di matanya. Dia pernah berteman dengan klan Dewa Panah dan klan Dewa Pedang sebelumnya. Banyak penguasa Raja Dewa yang telah jatuh. Jika Anda tidak ingin binasa, Anda harus menjadi lebih kuat, menjadi master setingkat Kaisar Dewa, dan kemudian menjadi Dewa kuno. Para master Raja Dewa dari klan Dewa Tao sedang menunggu dengan tenang, begitu pula beberapa master Raja Dewa dari klan Dewa Panah dan klan Dewa Pedang, tetapi suasana hati mereka sangat rendah. Kapten Raja Dewa dari klan Dewa Panah dan klan Dewa Pedang telah melarikan diri, dan mereka telah melaporkan semuanya kepada master tingkat Kaisar Dewa di atas. Namun, mereka tidak tahu apakah mereka akan dihukum setelah kembali ke klan Dewa dan melihat Raja Dewa yang dekat dengan mereka. Rekan-rekan mereka mati satu persatu, dan mereka harus menunggu nasib yang tidak diketahui, yang membuat mereka semakin panik. Saat mereka menunggu dengan panik, 2 aura kuat datang langsung ke pintu masuk medan perang Agile Canyon Divine Realm. Nafas, seperti anak panah, melesat langsung ke langit. Itu adalah nafas Hou Yi, Dewa Panah. Nafas ini tidak dapat diprediksi, seperti ilmu pedang yang halus, yang tidak dapat dihentikan mencari kekalahan. Hou Yi, Dewa Panah, mengenakan kostum emas, membawa busur emas bermutu tinggi di punggungnya, dan ada tempat anak panah di sebelahnya. Tempat anak panah itu berisi anak panah dari emas Dewa bermutu tinggi Dewa Panah, memiliki tatapan tajam di matanya. Sama ganasnya dengan saat dia pertama kali tiba di alam dewa. Dewa Pedang Dugu Kyubei mengenakan pakaian hitam dan emas, membawa epi emas ilahi bermutu tinggi yang memancarkan suasana kuno di punggungnya, ada paku emas di ekor pedang, tangan Dewa Pedang Dugu Kyubei sangat stabil. Matanya sangat berkabut, meremehkan segalanya, keyakinannya melonjak, sama seperti saat dia masuk ke dunia para dewa. Sekarang, bersama Hou Yi, dia telah menjadi dewa kuno dan mendirikan klan dewanya sendiri. Berjuang demi para dewa. Aura kedua dewa kuno membuat para penguasa Raja Dewa di Agility Canyon dengan cepat mengenali mereka, meskipun tidak satupun dari mereka yang pernah melihat dewa kuno tersebut. Salam kepada Dewa Panah dan Dewa Pedang. Tuan Raja Dewa klan Dewa Tao berlutut dan memberi hormat. Salam kepada leluhur Dewa Pedang. Kedua tuan dari Raja Dewa klan Dewa Pedang berlutut dan memberi hormat. Salam kepada leluhur Dewa Panah. Kedua tuan dari Raja Dewa klan Dewa Panah berlutut dan memberi hormat. Di hadapan para dewa kuno, sebagian besar master di tingkat Raja Dewa harus berlutut. Kecuali mereka selamat dari bencana dan menjadi master tingkat Kaisar Dewa, mereka tidak harus berlutut-berlutut dengan satu kaki. Tidak ada hadiah. Dewa Panah Hou Yi berkata dengan suara dingin. Kemudian dia melihat kedua master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Panah dikirim kali ini, kebanyakan dari mereka adalah anak panah. Itu membuatnya sedih karena 98 elit klan Dewa telah mati sekarang, tetapi dia tidak berani berurusan dengan tuan dari Raja Dewa klan Dewa Dao. Bagaimanapun, kekuatan Dao Zhu Hongjun ada di sana. Begitu dia berani melakukan perubahan apapun, dia dijamin akan dikalahkan oleh pembasmian Dao Zhu Hong. Sekarang, satu-satunya hal yang harus dilakukan oleh Dewa Panah Hou Yi dan Dewa Pedang Dugu Kyubei adalah memasuki medan perang alam dewa, membasmi Long Ge dan yang lainnya, dan merebut jiwa dewa kuno. Tidak sopan, kata Dewa Pedang Dugu Kyubei. Seperti Dewa Panah Hou Yi, dia tidak lagi memarahi Tuan Raja Dewa dari klan dewanya sendiri. Buka medan perang alam dewa. Kamu bisa keluar saat itu dimulai. Hou Yi, Dewa Panah, berkata, lalu mengeluarkan busur emasnya, dan kemudian memandang Dewa Pedang Dugu Kyubei. Dewa Pedang Dugu Kyubei juga mengeluarkan pedang emasnya yang berat dan bermutu tinggi. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan perisai dendam di medan perang para dewa dan membiarkan medan perang para dewa terbuka. Kata Dewa Panah Hou Yi. Oke, Dewa Pedang Dugu Kyubei mengangguk, dan kemudian semangat juang emas terkonsentrasi pada epi emas, menyebabkan epi emas langsung memancarkan ribuan sinar cahaya, melepaskan tekanan yang kuat. Hou Yi, Dewa Panah, juga membengkokkan busurnya dan memasukkan anak panahnya. Dalam sekejap,
Semangat juang dan kekuatan spiritualnya terkonsentrasi pada panah emas dewa bermutu tinggi, bersiap untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Dengan serangan penuh dari dua penguasa awal para dewa kuno, mereka dapat meledakkan perisai semangat juang di medan perang alam dewa alam tiba-tiba hancur. Hah, apa yang terjadi? Hou Yi, dewa pemanah, berkata dengan kaget, lalu meletakkan busur yang tertekuk. Perisai semangat juang di medan perang alam dewa telah hancur, yang berarti dewa kuno juga bersiap memasuki medan perang alam dewa. Analisis Dewa Pedang Dugu Kyuubai. Seharusnya begitu. Dewa kuno manakah dia? Hou Yi, Dewa Panah, bertanya. Itu bukan Tao Hongjun, juga bukan Dewa kuno klan Dewa Buddha di ngarai pertahanan. Karena klan Dewa Buddha tidak peduli dengan dunia, tidak ada Dewa kuno di ngarai kekuatan, dan Zeus, Dewa Cahaya di Strength Canyon, belum memulihkan kekuatannya, itu pasti Dewa kuno di Magic Canyon. Kata Dewa Pedang Dugu Kyuubai. Yah, kalau tebakanku benar, itu pasti Hades, Dewa Dunia Bawah, dan Poseidon, Dewa Air. Tentu saja, mereka juga iri pada Dewa Perang Long Ge dan Dewa Agung kuno Yuan Shen. Mereka pasti akan datang untuk merebutnya. Anehnya, mereka juga tahu tentang perjanjian 2 bulan kita. Dewa Pedang Dugu Kyuubai berkata melalui miliknya transmisi suara. Hongjun pasti sudah memberi tahu mereka. Sepertinya kita harus lebih cepat, jika tidak mereka akan mencuri Dewa kuno Yuan Shen, dan kita tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Hou Yi, Dewa Panah, berkata dalam sebuah pesan. Baiklah, ayo pergi sekarang. Dewa Pedang Dugu Kyuubai berkata melalui transmisi suaranya, dan kemudian pedang emas yang berat itu ditusukkan kembali ke punggungnya. Ayo pergi, kata Dewa Panah Hou Yi, lalu berteleportasi dan menghilang di tempatnya. Melihat ini, Dewa Pedang Dugu Kyuubai juga berteleportasi dan menghilang di tempatnya. Setelah 2 master tahap awal Dewa kuno terbang, tekanan yang menekan para master Raja Dewa klan Dewa Dao, klan Dewa Panah, dan klan Dewa Pedang menghilang. Para penguasa Raja Dewa ini bermandikan keringat sambil menghela nafas pada kekuatan master level, mereka juga berjalan keluar dari pintu masuk medan perang alam dewa. Medan perang alam dewa saat ini sudah terlalu menakutkan. Dengan tambahan master tingkat dewa kuno, medan perang alam dewa akan jatuh ke dalam kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertahankan pintu masuk ke medan perang alam dewa ngarai. 100 master tingkat Dewa Raja dari klan Buddha dan 100 master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Kegelapan sedang menunggu pintu masuk ke medan perang alam dewa dibuka. Dari segi waktu, mereka awalnya harus menunggu 6 bulan, tapi sekarang pintu masuk ke medan perang alam dewa terbuka. Boom! Perisai roh juang raksasa yang memblokir medan perang alam dewa hancur, dan medan perang alam dewa terbuka. Hah! Bukankah masih ada 6 bulan sampai medan perang alam ilahi tingkat Kaisar Dewa dibuka setiap 100.000 tahun sekali? Mengapa baru dibuka sekarang? Kata Raja Dewa Klan Dewa Hitam dengan kaget. Tidak masalah kapan itu dibuka. Alangkah baiknya jika kita bisa kembali ke Dewa Kegelapan hidup-hidup. Kata Kapten Raja Dewa Dewa Kegelapan. Haha, kaptennya benar, ayo kembali ke ngarai pertahanan. Kata Raja Dewa di depan, lalu terbang menuju ngarai pertahanan. Para Master Raja Dewa dari klan Dewa Kegelapan dengan senang hati terbang kembali ke ngarai pertahanan. Para Master Raja Dewa dari klan Dewa Buddha juga terbang kembali ke ngarai pertahanan tanpa rasa khawatir awalnya acuh tak acuh terhadap dunia. Untuk mempertahankan nama klan Dewa Buddha, mungkin para penguasa klan Dewa Buddha ini tidak akan datang ke medan perang alam dewa. Dalam hal populasi, klan Dewa Buddha memiliki populasi terbesar, karena mereka tidak ada hubungannya dengan dunia. Bahkan mereka yang naik ke medan perang alam dewa setelah penambangan pada dasarnya tidak bertarung dengan orang lain waktu, mereka akan kembali ke klan Dewa Buddha. Oleh karena itu, populasi klan Dewa Buddha sangat besar, yang seharusnya lebih dari 20 kali lipat populasi klan dewa lainnya pangkalan, dan tidak satu pun dari 13 klan dewa lainnya memiliki populasi. Ada lebih dari satu klan Buddha dan dewa. Oleh karena itu, klan Dewa Buddha telah melatih banyak guru, setidaknya lebih banyak daripada klan dewa lainnya. Tapi mereka telah melatih keterampilannya selangkah demi selangkah. Dengan basis populasi mereka, klan Dewa Buddha samar-samar merupakan klan dewa terkuat di alam dewa. 2 dewa kuno, satu adalah Buddha kuno Deng Deng di tahap akhir dewa kuno, dan yang lainnya adalah Sakyamuni di tahap tengah dewa kuno, 50 master tingkat dewa kaisar, dan 5.000 master tingkat raja dewa. Ini adalah bentuk sebenarnya dari kekuatan klan Dewa Buddha. Tanpa disadari, suku dewa lainnya saling berperang. Namun suku Dewa Buddha tetap acuh tak acuh terhadap dunia untuk waktu yang lama di dunia dewa. Klan Dewa Buddha secara bertahap mengumpulkan keunggulan yang kuat. Sekarang, tidak ada klan dewa yang dapat bersaing dengan klan Dewa Buddha sendirian. Hanya saja klan Dewa Buddha masih mempertahankan sikap menjauhkan diri dari dunia. Mereka tidak akan bersaing memperebutkan hegemoni atau berkelahi dengan orang lain. Sebaliknya, mereka hanya terus-menerus mengumpulkan kekuatan mereka. Di permukaan,
Informasi yang mereka ungkapkan adalah bahwa mereka memiliki 10 master setingkat Raja Dewa dan 1000 master setingkat Raja Dewa. Karena klan Buddha sendiri mengatakan demikian. Mereka juga acuh tak acuh terhadap dunia, terhalang oleh kekuatan dua dewa kuno klan Dewa Buddha. Dewa Protos kuno lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi kenyataannya semua orang mengetahuinya. Ada lebih dari master klan Dewa Buddha ini, tetapi tidak ada gunanya mengatakannya, jadi saya tidak akan mengatakannya. Namun, semua dewa kuno telah memberitahu dewa mereka jangan memprovokasi klan Dewa Buddha. Ini menunjukkan status transenden dari klan Buddha dan dewa. Sekarang, ketika perisai dendam ngarai pertahanan dibuka, 100 master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Buddha dan 100 master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Kegelapan telah kembali ke ngarai pertahanan, dan di langit, seseorang memancarkan seluruh tubuh tiba-tiba muncul. Dewa kuno dengan semburan cahaya kemasan. Saya melihat dewa kuno ini mengenakan jubah Buddha emas, memancarkan tekanan yang kuat. Rambutnya berwarna emas, pendek, dan melengkung menutupi kepalanya. Ada tanda berbentuk manik-manik merah di antara alisnya, memancarkan cahaya merah yang menggugah pikiran, penampilannya khusyuk, wajahnya sambil tersenyum, matanya tampak mengandung bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan dia sepertinya bisa melihat segala sesuatu di dunia. Hidungnya lurus dan montok, bibirnya tebal dan merah ceri, dan kulit di tubuhnya memancarkan ketenangan cahaya. Dia memegang segel tak kenal takut dengan tangannya, dan tampaknya tidak takut terhadap semua makhluk hidup di dunia. Yang mengejutkan, dewa kuno ini adalah Sakyamuni, salah satu dari dua dewa kuno klan Buddha. Meskipun Sakyamuni memancarkan cahaya keemasan dan tekanan yang kuat, tak satu pun dari 200 ahli Raja Dewa yang mempertahankan ngarai di bawah dapat mendeteksinya. Ini adalah kekuatan dari master tingkat menengah dari Dewa Agung kuno. Dia ingin master tingkat Raja Dewa dapat melihatnya jika dia bisa melihatnya, dan tidak melihatnya jika dia tidak bisa melihatnya dapat mendistorsi cahaya di sekitarnya, mengontrol laju aliran ruang di sekitar tubuh, dan mengubah pikiran orang lain, menciptakan ilusi dan membuat orang lain jatuh ke dalam reinkarnasi tanpa akhir. Medan perang alam dewa telah terbuka, dan saya ingin pergi. Seberapa kuatkah dewa perang yang tak terkalahkan? Saat itu saya masih berada di tahap tengah dewa kuno. Sekarang saya sudah berada di tahap akhir alam dewa. Dewa kuno, aku ingin tahu apakah dewa perang Long Ge akan kembali ke level masa lalu. Bahkan jika setelah kembali ke level sebelumnya, aku bisa bertarung dengannya. Bagaimanapun, 5 juta tahun telah berlalu. Sakyamuni tertawa, dan kemudian menghilang ke udara dengan kursi Buddha emas bersinar di bawahnya. Dari awal hingga akhir, tak seorang pun di antara 200 master tingkat Raja Dewa di bawah ini yang tahu. Sakyamuni, yang berada di tahap tengah Dewa Kuno, telah menjadi master di tahap selanjutnya dari Dewa Kuno. Ngarai kekuatan. Di pintu masuk medan perang alam dewa, dua master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan sedang menunggu pembukaan medan perang alam dewa untuk menyambut kemenangan master tingkat Raja Dewa dari alam dewa. Klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan. Pakar tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan juga sedang menunggu pembukaan medan perang alam dewa. Saat perisai semangat juang dari medan perang alam dewa rusak, medan perang alam dewa terbuka. Perisai pendendam di medan perang alam dewa telah rusak. Mungkinkah Dewa Kuno menghancurkan perisai pendendam? Kaisar Dewa Klan Dewa Naga berkata dengan terkejut. Seharusnya begitu. Ayo segera beritahu pemimpin klan Dewa kita tentang berita ini. Tampaknya Dewa Kuno akan dengan paksa memasuki medan perang alam dewa. Kata master tingkat Kaisar Dewa dari klan Dewa Kehidupan. Kami ingin memberitahu, tapi pemberitahuan kami tidak ada gunanya, karena saat para tuan kuno bertarung, kami, para tuan Raja Dewa, tidak punya ruang untuk campur tangan. Oleh karena itu, kami hanya perlu mengambil kembali Tuan Raja Dewa ini, aktif. Kata master tingkat Dewa Kaisar dari klan Dewa Naga. Yah, hanya itu yang bisa terjadi. Kata master tingkat Kaisar Dewa dari klan Dewa Kehidupan, setelah selesai berbicara. Raja klan dari klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan diberitahu melalui kristal komunikasi. Setelah pemberitahuan tersebut, mereka menjemput master tingkat Raja Dewa yang kembali dengan kemenangan. Di antara master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Kehidupan, King Liu, Kapten Raja Dewa dari klan Dewa Kehidupan, melihat ke arah pangkalan Long Fenglin dengan matanya yang indah, dan kemudian berkata dalam hati Long Lei. Pastikan untuk kembalilah dengan selamat. Ngarai terpesona. Para master Raja Dewa dari klan Dewa Ibel, klan Dewa Air Gonggong, dan klan Dewa Vulkan sedang menunggu pembukaan medan perang di alam dewa. Di sebelah mereka ada beberapa master tingkat Raja Dewa dari klan Hades dan klan Dewa Air Poseidon yang telah melarikan diri dengan nyawanya. Karena master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Ibel secara khusus mencari master tingkat Dewa Raja dari klan Dewa Malaikat dan klan Dewa Cahaya untuk dibasmi, mereka tidak membasmi master tingkat Dewa Raja di Hades. Klan dan klan Dewa Air Poseidon. Oleh karena itu, kedua belah pihak tidak melanjutkan pertarungan.
Klan Dewa Ibel tingkat Raja Dewa memiliki keuntungan, tetapi mereka harus mempertimbangkan bahwa klan Dewa Ibel mereka tidak memiliki dewa kuno. Klan Dewa Air Poseidon dan klan Hades keduanya memiliki dewa kuno. Para penguasa Raja Dewa dari klan Dewa Air Gonggong dan klan Dewa Api tidak takut, karena klan Dewa mereka juga memiliki dewa-dewa kuno, dan mereka tidak membasmi beberapa penguasa tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Air dan klan Dewa Hades sudah sangat baik, dan sama sekali tidak takut pada Hades. Para penguasa klan Dewa dan klan Dewa Air Poseidon sedang mencari masalah. Dua aura yang sangat besar tiba-tiba muncul di pintu masuk medan perang alam dewa. Salah satunya mengenakan jubah tengkorak hitam. Tuannya memancarkan lapisan kabut hitam. Tuan ini tampak muram, seolah-olah dia telah keluar dari neraka. Dia memegang tongkat tengkorak emas dewa bermutu tinggi di tangannya. Lalu matanya tampak seperti ular berbisa, membuat orang bergidik. Anehnya, ini adalah Hades, dewa dunia bawah, master tingkat tengah para dewa kuno. Di sebelah Hades, Dewa Hades, adalah seorang pria yang mengenakan pelindung seluruh tubuh berwarna biru laut. Tubuh tuannya memancarkan cahaya biru, dan matanya sedalam lautan. Rambutnya berwarna laut, terbang tertiup angin. Tidak ada jejak waktu di wajahnya yang tampan, dia memiliki wajah yang cerah, hidung yang kuat, dan sudut mulutnya yang sedikit melengkung. Dia memancarkan senyuman tipis, seolah dia berpikir dia bisa memikat semua keindahan di dunia. Dia penuh ambisi, bersemangat tinggi, dan cantik. Dia memegang trisula emas dewa bermutu tinggi di tangannya. Trisula ini juga disebut tombak Poseidon. Inilah Dewa Laut Poseidon, seorang master yang siap menerobos tahap tengah Dewa Agung kuno dan mencapai tahap akhir Dewa Agung kuno kapan saja. Mari kita hancurkan perisai pendendam ini di medan perang alam dewa bersama-sama. Poseidon, Dewa Laut, tersenyum, dengan senyuman seperti laut di wajahnya. Ya, Hades, Dewa Dunia Bawah, mengangguk, tapi matanya begitu tertekan, seolah dia melihatnya dalam mimpi buruk dan harus bangun. Akibatnya, Hades, Dewa Dunia Bawah, melambaikan tongkat tengkorak emas dewa bermutu tinggi, dan Poseidon melambaikan trisula emas dewa bermutu tinggi. Di bawah tatapan ngeri ratusan master tingkat Raja Dewa, mereka dengan mudah menghancurkannya medan perang para dewa. Boom perisai semangat juang di medan perang alam dewa hancur, menyebabkan kekacauan di seluruh alam dewa. Dewa Panah Hawi dan Dewa Pedang Dugu Kyuubai segera mengetahui bahwa itu adalah Hades, Dewa Hades dan Poseidon, sang dewa air, yang mengambil tindakan, karena mereka dengan cepat berteleportasi menuju medan perang alam dewa. Tapi Dewa Air Poseidon dan Hades, Dewa Hades, tidak terburu-buru. Setelah mereka meledakkan perisai pendendam di medan perang alam dewa, mereka melihat sekilas master tingkat Raja Dewa dari klan dewa mereka, sebagai serta klan Dewa Air Gonggong dan klan Vulkan, master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Ibel. 200 master tingkat Raja Dewa dari dua suku Protos kita telah masuk, dan sekarang hanya tersisa beberapa. Master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Air Gonggong, klan Dewa Vulkan, dan Ibel klan Dewa harus dibasmi. Dewa Hades kata Dis. Oke, silakan saja, aku tidak mau repot-repot melakukannya. Kata Poseidon, Dewa Laut. Dewa Air adalah Dewa Laut, sama saja. Oke, Hades, Dewa Dunia Bawah, mengangguk, dengan tatapan mematikan di matanya. Lalu, dia perlahan mengangkat tongkat tengkorak emas Dewa bermutu tinggi. Para Raja Dewa dari suku Dewa Air Gonggong, suku Vulkan, dan suku Dewa Ibel yang mendengar percakapan antara Hades dan Poseidon langsung merasa ngeri. Dewa Hades, si terkunci, dan mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mereka ingin melawan, tetapi ketika master tingkat Raja Dewa menantang Dewa kuno, itu seperti semut menantang gajah, dan itu sia-sia. Mungkinkah master tingkat Raja Dewa dari klan Dewa Air Gonggong, klan Dewa Vulkan, dan klan Dewa Ibel akan dimakamkan di sini? Tepat ketika Raja Dewa dari klan Dewa Air Gonggong, klan Vulkan, dan klan Dewa Ibel putus asa, sebuah suara yang hangat terdengar. Hahaha Hades, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin memanggil beberapa makhluk dunia bawah untuk keluar dan menjadikanku hewan peliharaan? Tekanan kuat muncul, aura ini bahkan lebih kuat dari Hades, Dewa Dunia Bawah, dan sekuat Poseidon, Dewa Laut. Setelah momentum ini muncul, seorang pria kuat berjubah biru laut dan memegang kapak pemecah gunung emas dewa bermutu tinggi muncul. Pria kuat ini memiliki wajah kasar, janggut, alis tebal dan mata besar, dan matanya tampak mampu untuk melihat melalui hati orang-orang itu biasa saja. Dewa Air Gonggong, Hades, Dewa Dunia Bawah, berkata dengan kaget, dan kemudian berhenti melambaikan tongkat tengkoraknya. Sekarang dia tidak lagi berani membasmi Gonggong, penguasa klan Dewa Air, karena dia pernah membasmi satu, Dewa Air Gonggong pasti akan mengambil tindakan, dan dalam keadaan seperti itu, mustahil baginya untuk membasmi master tingkat Raja Dewa, karena Vulkan Zurong dan Dewa Air Gonggong pada dasarnya tidak akan terpisahkan.
Ya, ini aku, Hades. Kenapa kamu tidak memanggil beberapa makhluk dunia bawah? Dewa Air Gonggong berkata sambil tersenyum. Sejak Dewa Air Gonggong muncul, aku masih memberinya wajah, dan makhluk dunia bawah tidak akan direkrut. Hades, Dewa Dunia Bawah, tertawa, dan kemudian menyebarkan kekuatan mentalnya untuk mencari jejak Dewa Api Zurong. Namun, dia tidak dapat mendeteksi bahwa waktu 500 tahun yang terbuang telah membuatnya lebih lemah daripada Dewa Air Gonggong. Oleh karena itu, Hades, Dewa Hades, hanya dapat memandang Poseidon, Dewa Laut. Poseidon, Dewa Laut, tidak membuang waktu dalam 5 juta tahun ini. Dewa Laut Poseidon telah mendeteksi keberadaan Dewa Api Zurong, lalu berkata sambil tersenyum Gonggong. Panggil istrimu untuk keluar. Haha, apakah kamu ingin memenangkan cinta dengan pedang? Dewa Air Gonggong berkata sambil tersenyum, lalu melihat ke sampingnya. Di sebelah Dewa Air Gonggong, muncullah seorang wanita cantik dengan pakaian berwarna merah menyala, memiliki kulit yang cerah dan memancarkan suasana anggun dan anggun. Pada saat yang sama, ia juga memancarkan paksaan yang kuat. Pemaksaan ini sekuat Dewa Air Gonggong dan Dewa Laut Poseidon, dan lebih kuat dari Hades, Dewa Alam, Neraka. Melihat kemunculan Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong, Poseidon, Dewa Laut, dan Hades, Dewa Dunia Bawah, benar-benar tidak menyangka, jika kekuatan gabungan mereka diperhitungkan. Mereka pasti tidak akan mampu mengalahkan Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong. Bahkan Hong Jun, yang berada di tahap selanjutnya dari Dewa Agung Kuno, mungkin tidak dapat mengalahkan upaya gabungan dari Dewa Air Gonggong dan Api. Dewa Zurong. Haha, tidak. Siapa yang berani merebut istri saudara Gonggong? Kami hanya merasa sedikit aneh karena tidak bisa melihatnya. Kata Poseidon, Dewa Laut. Haha, jangan berani-berani mengambilnya. Jika kamu berani mengambilnya, hati-hati aku bertarung denganmu. Dewa Air Gonggong berkata sambil tersenyum. Mari kita lupakan masalah Raja Dewa itu. Kita masih memiliki masalah mendesak untuk pergi ke medan perang alam dewa. Gonggong, Zurong, mari kita bicarakan nanti. Poseidon, Dewa Laut, berkata. Oke, saya tahu masalah Dewa Agung Kuno Yuan Shen itu penting. Dewa Air Gonggong berkata sambil tersenyum. Poseidon, Dewa Laut, dan Hades, Dewa Dunia Bawah, terkejut, tapi di permukaan mereka tetap tenang. Poseidon, Dewa Laut, tersenyum dan berkata, haha, ada yang harus kita lakukan, jadi ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Poseidon, Dewa Laut, dan Hades, Dewa Dunia Bawah, berteleportasi dan menghilang. Haha, pergi begitu saja, kamu tidak perlu terlalu cemas jika ingin mati. Kata Dewa Air Gonggong sambil tersenyum. Mereka mungkin takut kita akan mencuri apa yang mereka miliki. Kata Vulkan Zurong sambil tersenyum. Kemudian dia melihat ke arah master tingkat Raja Dewa dari klan Vulkan dan klan Dewa Air Gonggong di bawah. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Mereka telah menyiapkan jamuan makan di klan Dewa Air dan menunggumu kembali ke Rayakan. Kamu kembali secepat mungkin. Ya, Master Raja Dewa dari klan Dewa Air Gonggong dan klan Dewa Api mengangguk dengan penuh semangat, menerima persetujuan dari para dewa kuno. Ini merupakan kehormatan besar bagi mereka, dan sekarang mereka tahu bahwa seluruh Protoss sedang merayakan kesuksesan mereka. Rasa hormat mereka mencapai puncaknya dalam sekejap. Dewa Api Zurong mengangguk, lalu memandang Dewa Air Gonggong dan berkata, ayo pergi. Baiklah, coba saya lihat seperti apa pertempuran di medan perang alam dewa. Dewa Air Gonggong berkata sambil tersenyum. Kemudian dia berteleportasi dengan Vulkan Zurong dan langsung menghilang. Para master tingkat Raja Dewa itu memandangi Dewa Air Gonggong dan Dewa Api Zurong yang menghilang, dan mereka dipenuhi rasa iri. Kapan aku bisa berteleportasi? Aku tidak harus terus terbang seperti ini. Kata seorang ahli tingkat Raja Dewa dengan iri. Mari kita tunggu sampai kita mencapai level Kaisar Dewa. Kita belum mencapai level Kaisar Dewa, dan masih ingin menjadi Dewa kuno. Ayo bermimpi. Setelah mengatakan itu, kedua Raja Dewa mengikuti tim Raja Dewa kembali ke ngarai ajaib dan kembali ke klan Dewa masing-masing. Ngarai fisik. Ketika perisai semangat juang di medan perang alam dewa dihancurkan, Dewa Raja Jino dan Dewa Malaikat Cinta juga kembali ke ngarai fisik bersama 10 Raja Dewa superior yang tersisa. Pada saat ini, ada Master Puncak Kaisar Dewa tertinggi di pintu masuk medan perang alam dewa. Tuan Kaisar Dewa yang unggul ini mengenakan baju besi emas. Baju besi emas ini disebut baju besi Dewa Perang. Ini adalah baju besi emas ilahi bermutu tinggi. Dia memegang pedang Dewa Perang di tangannya, yang juga bermutu tinggi pedang emas ilahi. Seluruh perlengkapan di tubuhnya terbuat dari emas ilahi. Dilengkapi dengan peralatan emas kelas atas, dia tinggi dan kekar, dengan otot menonjol di sekujur tubuhnya, dan sepertinya memiliki kekuatan ledakan yang tak ada habisnya. Pemimpin tertinggi Kaisar Dewa ini adalah Ares, Dewa Perang. Huff,
Kakak tertuaku Helios dan kakak perempuan tertuaku Athena tidak mengizinkanku datang ke medan perang alam dewa, tapi sekarang aku di sini, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Aku berbohong kepada mereka tentang mundur, tapi kenyataannya saya datang ke medan perang alam dewa. Mereka tidak. Apakah Anda takut saya akan mendapatkan jiwa dewa kuno? Kali ini saya akan memasuki medan perang alam dewa sendirian dan mendapatkan jiwa dewa kuno. Setelah menjadi Shen Yuan Shen, saya pasti akan mampu mengalahkan mereka. Saya akan menjadi dewa kuno saat itu, dan meskipun mereka adalah penguasa tertinggi Kaisar Dewa, mereka pasti bukan lawan saya. Ares, sang dewa perang, berpikir dalam hati, dan kemudian di alam dewa. Saat perisai ki pertempuran di medan perang hancur, dia berteleportasi langsung ke medan perang alam dewa. Namun, Dewa Raja Jino dan Master tingkat Raja Dewa lainnya tidak menemukannya. Faktanya, mereka tidak akan menemukannya. Di bawah penyembunyian yang disengaja dari Dewa Perang Ares, mustahil bagi mereka, para Master tingkat Raja Dewa, untuk menemukan rahasia jejak Master Puncak Raja Dewa. Terlebih lagi, Jino dan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang tertekan sekarang. Mereka sama sekali tidak berminat untuk menjelajahi hal-hal di sekitarnya. Namun, mata Jino tegas karena dia telah memutuskan untuk berlatih keras, melampaui Longge, dan menjadi dia adalah master terkuat di alam dewa, jadi dia pasti akan berlatih keras dalam beberapa hari mendatang. Tepat ketika Ares, Dewa Perang, memasuki medan perang alam dewa, Zeus, Dewa Cahaya, dan Hera, Ratu Surga, yang merupakan orang tua Ares, segera menemukannya. Ares telah memasuki medan perang alam dewa, apa yang harus aku lakukan? Ratu Hera bertanya dengan wajah memerah. Apa lagi yang bisa kulakukan? Sekarang dia telah memasuki medan perang alam dewa, kekuatanku belum kembali ke puncaknya, jadi tentu saja aku tidak bisa pergi, tapi dia akan baik-baik saja. Dia memiliki banyak kristal teleportasi di tubuhnya, dan dia bisa berteleportasi di saat bahaya. Kembalilah, bahkan Jino pun bisa melarikan diri dari medan perang alam dewa, dan tentu saja Dewa Perang Ares juga bisa sesegera mungkin. Zeus, Dewa Cahaya, bergerak dengan keras. Oke, Ratu Hera menggigit bibirnya dengan gigi putihnya dan mengangguk, lalu energi pertarungan di tubuhnya terus mengalir, membantu Dewa Cahaya Zeus menyelesaikan perpaduan terakhir dari dua dewa kuno. 1 bulan lagi. Dalam 1 bulan, aku bisa menggabungkan dua dewa kuno dan menjadi penguasa tertinggi para dewa kuno. Zeus, Dewa Cahaya, meraung, dan kemudian gerakannya menjadi lebih gila. 1370.